RRQ. Oke, satu kata. Oke, satu kata dulu berarti. Lokal. Si Cascade berarti gagal lagi ya? Iya benar ya. Menang regular season. Iya. That's true. Gak bisa ngangkat piala. Hello guys and welcome back ke episode 2 MLPP. Yeay. Kok kalian gak excited gitu sih? Excited dong. Yeah. Nah gitu dong. Oke. Excited dong. Excited dong. Tentunya. Jadi balik lagi Mirko. bersama aku Eterna. Oke, we'll get to that in a bit. Balik lagi sama aku Eterna sebagai host untuk hari ini. Dan kita agak reuni lagi setelah Betul. menjalankan ups and downs dari playoffs. Di sini kita ada Age, ada Halo. Mirko, sama ada KB. Halo. Buka dulu. Buka dulu. Tadi kenapa ditutup sih? Nunjukin fasilitas windbreakernya Liquid. Ini kenapa kurang bersemangat ya Mirko? Gak tahu sepertinya sih, ya, gak ngerti, Terna? gak ngerti nih. Nanti Kenapa ya nih? tunggu BTA dulu. Nunggu momennya ya. Oke guys, untuk pembukaan dari pembahasan kita untuk playoff tim nanti, aku mau mulai dengan nanya-nanya anak-anak nih. Para panelis, para profesional kita, deskripsikan tim dengan satu kata. Kita start dengan BTR. Kita mulai dengan KB. Blunder. Choke. Pusing. Apa? Pusing. Oh pusing. Ya, gue tahu ini talent Inggris ya. Makanya. Pusing. Terna. Oke, udah. Jadi kan di episode 1 kita udah ngasih sedikit projection ya. That's dari right. apa yang mungkin kita akan melihat di bagian playoffs nanti. Nah setelah kita menjalankan playoffs, sesuai gak sih? Sebenarnya kalau dari aku ya, power ranking aku kan prediction 1 sampai 6 itu siapa ya? Itu sesuai, cuman yang bleset itu cuman di championnya aja sama runner up, ketukar. Kalau aku predictionnya begitu. Iya. Kalau gue berarti kalau dari prediction salah sih. Ah. Gue kan prediknya Geek Fam ya. Ya jadi salah. Tapi grand finalnya Onyx ada masuk 1 lah. Ya. Tapi BTR juga akurat lah ya. Prediction. Kalau gue predik hari yang pertama benar semuanya. Tapi kalau yang paling bagian final ya paling krusial ya, kayak gue kan prediknya Geek Fam dan Geek Fam ya nggak sampai ke babak grand final, jadi ya ente di situ paling. Gak expect Geek Fam pas blunder sekali langsung kayak udah Down banget ya. Iya. Ya itu something happened ya sama Geek. Nanti kita akan bahas lebih dalam tentang tim-tim ini. Jadi mungkin kita langsung aja masuk ke pembahasan tim pertama kali ya. Mirko sorry banget tapi we're gonna start with Bigatron. Kita akan mulai sama BTR. Tar. Lihat. Langsung Biar nggak lupa, keluarkan kertas nih. Tapi gimana mau lupa orang cuma 5 draft doang kok. Cuma 5 game mainnya udah. Biar lebih akurat Mirko ini. Kita koreksi Mirko ini. Gue yang ngomong, gue yang mulai langsung. Boleh. Representatif jersey ntar gue juga. Aduh. Liquid. Gimana ya? Gua nggak ada ini. Iya. Gursia Evos ini. Benar. Aduh, gue bingung kayak where do I start gitu loh. Gue mulai dari mana nih kalau ngomongin Bigatron? Soalnya kayak ya mungkin mulai dari draft aja lah ya. Soalnya kayak mungkin poin dari criticism terbesarnya untuk Bigatron di MPL Playoffs tuh di draft. Game 1, game 2 ini yang pointernya KB lah ya. Dia kayak udah menang dengan Kalea dengan strat biasa lah, yang meta strat lah, tergantung kayak masuk ke meta aja, kayak playstyle-nya meta. Game 3-nya ganti plan dan lumayan ganti plannya drastis gitu loh. Tapi yang paling gue bingung itu dengan hal-hal yang simple, bukan hal yang maksudnya kalau lu mau keluarin barat, mau keluarin pocket pick, cheese pick, oke lah. Tapi kenapa hal-hal simple dari yang standar dari draftnya itu hilang ketika masuk ke game 3? Seperti ini ya kayak bahkan temen gue aja yang nonton, fans BTR juga by the way ya. Dia epic boy, dia epic serius loh. Dia pemain 1-1 juga, tapi dia ngerti gitu pas ambil 1-1, ban Iritel. Tapi itu tidak terjadi. Dan gue jadi bingung gitu, karena masa iya Eman juga gak request. Kan pasti kalau orang kayak maksudnya Eman pemain 1-1 pasti juga request kalau misalnya mau pick 1-1 harus ada Iritel bandnya, kalau enggak ada cara untuk nge-stop Iritelnya biar 1-1-nya aman gitu loh. Gak ada solusi sama sekali sih yang gue lihat di sana. Dan jadinya ya gue gak tahu mau blame siapa. Mau bisa bilang blame coach, tapi kalau Emannya pun juga gak request, gak bilang ini counter loh, gue harus vokal juga kan player di draft, gak boleh cuman iya-iyain. But still Barats, Florin itu segala kelihatan banget kayak rank strat dan bisa dibilang ya miskin taktik gitu. Tapi gue mau nanya deh, lo kan deket kan sama anak-anak BTR. Iya. Itu sebenarnya lo dapet insider info gak sih what happened?
Sebenarnya dapat dikit-dikit dari teman-teman juga, dari KB juga banyak. banyak sebenarnya. Banyak banget. Gue juga dapat dari KB, dapat dari yang lain. Tapi Secara general deh kalau emang gak mau dibocorin. general ya. Mungkin dari coaching style-nya gak cocok maybe ya. Yang gue dengar. Mungkin a bit too harsh dari playersnya. Soalnya kalau gue lihat juga selama gue di esports ya sebagai caster. Gue lihat banyak banget nih yang kayak coach-coach yang mainnya dengan yang military style. Sangat strict segala. Dan selalu fail kalau di Indo. Di PH malahan bagus ya kayak Kalau Panda. bagus, ya Panda. Panda RSG itu makanya Eman Light itu mereka standar banget dengan cara coaching style apa namanya? Yang strict, super strict military. Tapi untuk player Indo kayaknya jadi malah kena mental gitu. Panda ya. Iya. Tapi maksudnya lo punya pengalaman jadi coach kan? Lo setuju gak sih kayak punya. anak-anak Indo tuh gak bisa dikerasin gitu? No lah, nggak bisa kukotakin juga sih orang-orang. Beberapa player aku memang metode aku emang lumayan keras sih. Jadi ya sampai sekarang pun mereka masih ada beberapa yang masih terjun di pro scene kan. Jadi emang yang kuat yang bertahan sebenarnya. Tapi kalau dia punya mentality kalau dikerasin dia lemah berarti ya bukan mentality pro player. Ya makanya sebenarnya yang harus dirubah ya mindset orangnya itu loh. Jangan nganggap kayak lu kerasin gue jadinya nggak mood atau apa, gue jadinya ya baper atau apa ya. Yang dimaksudkan adalah maksudnya dikerasinnya dalam artian apa, bukan berarti coachnya juga sembarangan ngasal kerasin kan, itu juga fail juga kan. Jadi ya tergantung lah yang tahu yang baik yang mana ya, makanya ada pihak ketiga kan, maka sebenarnya ada manajer kan untuk nilai itulah, lebih ke situ sih sebenarnya. Bigetron ya itu teh. Jadi poin pentingnya dari Mirko menurut gue emang game 1 game 2 mereka menang sama Kalia Romer, game 3 tiba-tiba ganti plan. Kayak lu mengubah sesuatu yang sebenarnya gak rusak gitu loh. Benar. Jadi kayak kenapa lu ubah tiba-tiba. Terus game ketiga game keempat udah kelihatan nih, oh Rine kuat banget Baxianya. Bukan nge-ban Baxianya di game yang kelima, tapi nge-ban Franco-nya. Padahal strat Franco itu bakal jalan kalau ada Baxianya. Exactly, bener. Karena Franco bukan tipikal hero yang bisa masuk bush asal-asalan kan. Coba deh mungkin buat coaching staffnya Bigetron tonton matchnya RRQ atau lawan Altrigo atau Geek Farm lawan Altrigo. Itu pas Baxianya di ban, Franco-nya Dreams gak bisa ngapa-ngapain karena gak ada yang bukain mapnya. Malah bisa dibilang ya, gue ya ini bisa dibilang mungkin agak maybe bias ya. Tapi kalau dari yang gue lihat secara objektif pun, gue lihat Altrigo menang lawan Bigetron tuh karena Bigetron gitu loh. Karena Bigetronnya lebih stupid aja gitu move-nya segala daripada Altrigo. Kalau menurut aku ya, mungkin mereka terlalu takut sama Franco sih menurut aku. Iya. Exactly. Terlalu takut dan terlalu nggak takut. Soalnya di awalnya kayak mereka nggak respect sama sekali loh. Justru mereka pertama kasih Franco-nya, terus yang nge-ban yang waktu itu lo bilang harusnya nge-ban Irital tapi dia nggak nge-ban Irital kan. Itu kan dia nge-ban pairingan Franco yaitu Kari kan. Iya benar. Yang jelas dia berarti concernnya sama Franco-nya bisa main bareng siapa, Raider dan dia main sama Irital gitu loh. Jadi ya untuk Bigetron sebenarnya gue nggak bisa terlalu ngomong banyak. Yang gue lihat dari draftnya udah aneh udah. Iya benar. Menurut aku ya Barat bagus Barat tapi nggak di posisi itu sih menurut aku. Dan lawan Badang. Aduh. Langsung udah Dino. Gue nggak tahu. Gue kan punya Anavel punya data dan sangat banyak kan, dan ya dia main Alpha itu udah berkali-kali dan banyak banget, dan win rate-nya itu 50% ke atas lah. Selama turnamen dia dari MDL sampai pun dia MPL gitu. Dan tinggi loh itu. gitu. Tapi udah tahu Rine mainnya Baxia gitu-gitu. Tapi terus bisa dibilang juga kemarin yang pas yang round terakhirnya itu pakai Angela kan, Altrigo-nya kan. Itu kan bisa dinolanin. Ya gue lihat juga beberapa tim PH sama tim Malaysia juga ada yang pakai Nolan. Nah itu kan kayak hero-hero yang bisa gue bilang di Anavel banget. Tapi kenapa nggak dikeluarin? Tapi kenapa Barat yang total mainnya Barat si Anavel itu di MPL, dari MDL sampai MPL itu cuma 4 kali dan cuma win sekali. Nah makanya gue agak bingung, mungkin di sesi latihannya kali ya, mungkin menang-menang terus pakai alfanya kalah mungkin. Ya gue juga nggak tahu gimana proses latihannya. Tapi ya kalau dari experience turnamen ya hero-nya lebih banyak yang menang ya yang dia pakai gitu loh, yang pernah dia pakai. Itu sih. Kalau aku cuman itu doang sih. Berarti kesimpulannya lebih ke Aku udah gak mau lihat draftingnya ya. gameplay sebenarnya. Ya karena gimana ya, itu gameplay yang Barat juga. Yang pertama kali ngepick Barat itu draft ketiga ya, game ketiga kalau salah ya. Iya game 3. Nah game ketiga itu udah gak works. Gue game kelima dipaksa lagi biar works. Terus pakai support yang lemah banget mid lane-nya, pakai Florin tuh. Gue udah males sebenarnya bahas gameplaynya. Jadi ya sama. Mungkin dari akarnya dulu di fix deh. Kayak di akarnya ini player lu tuh knowledge-nya, hero-nya apa, kuatnya di mana, dia mainnya apa biasanya.
Jangan tiba-tiba kayak kasih yang baru yang belum Iya. dia terbiasa mungkin. Lihat mekanik Barca aja kelihatan kok. Ultinya dipakai Nggak comfort sembarangan. banget sih, Iya nggak bener. convert lah, nggak Iya. convert. Jadi dari situ gue udah nggak bisa lihat gameplay lah. Berarti kesimpulannya tetap draft ya. Ya sama kayak Luke juga kan pakai. Nah itu aku baru mau Kalea nanya kan. nih. Pakai apa? Pakai Kalea. Iya, iya. Padahal di Padahal regular lightnya- season kita udah lihat Kalea kayak gimana juga kan. Iya. Ada historinya kan. Padahal light kalau pakai Kalea gamenya jalan banget Wah, kan. kalau dia pick off memang bagus sih. Iya, Light. pick off konsil kan. Walaupun dia di meme di season ini memang kalau dia pakai pick off bagus masih. Bagus. My God Cahyo. Chow, Iya. Ayo. Kalea. Dan bahkan gue bingungnya kenapa gak keluarin Franco gitu loh. Kan Light kalau misalnya mau adu Franco bisa Iya banget bisa gitu loh. juga kan. Ini Franco yang bisa kalahin Anarchy bahkan MSC 2022. Ya I don't know. Tapi menurut kalian secara player gimana? Salah Performance-nya. juga sih. Ya sebenarnya ada lah beberapa kayak maksudnya momen-momen di series ini yang salah juga, bukan fully draft lah. Beberapa kali juga mereka juga bisa dibilang udah ada comeback moment juga nggak bisa capitalize gitu loh. Mungkin mereka composure yang nggak ada, timnya mungkin masih belum bisa full synergize. Tetap gue nggak ngerti sih karena kalau gue ya lihat di regular season, tim yang bakal kalah duluan adalah tim yang biasanya masih ada ganti-ganti rombak roster di akhir. Dan itu yang terjadi dari BTR. Gue kira udah pasti. Gue kira gak akan rombak lagi. Gue kira Finn. Ternyata masih Light. Ya bukan gue bilang Finn atau Light ya siapa yang harus main, siapa yang bagus ya. Karena mereka yang punya data sendiri. Tapi kalau mereka aja masih bingung. Ya kelihatan lah. Berarti dua-duanya gak sync mungkin sama timnya. Menurut lo gimana Be? Ya itu kayak tutorial 2 minggu gak ngapa-ngapain gitu loh. Setuju lah. Soalnya kayak dalam 2 minggu pasti kan semua tim coba kan trial and error lah apa yang mereka kuatnya gitu loh. Kayak sampai di akhir musim masih Finn terus ternyata pas di playoff Light ya menurut gue berarti itu emang udah yang terbaiknya mereka. Tapi kenapa bisa dari yang 2-0 itu jadi 3-2? Kayak kenapa lengah seluas itu lengahnya dan sampai bisa kena reverse sweep? Karena menurut gue let's say kayak Onyx aja mereka abis 2-0 terus kecurian 1 poin mereka tuh bisa langsung reset gitu loh. Iya. Mereka langsung bisa 3-1 oke kita menang gitu. Terus Tetap. template-nya template ya. Udah pokoknya sebuah game Anafel main jungle tank. Iya. Iya. Kenapa Karena gitu? kita udah bilang ya. Gak boleh cuman jungle tank kan. Gak boleh ngarepin Eman doang ya. Di, Iya, gak boleh. Iya, sebelumnya episode kan. Tapi bener kan yang gue bilang Iya. waktu di MLPP season episode 1, gue bilang kalau misalkan ini BTR Freddy-nya di ban, Bucks-nya diambil, mereka bingung, beneran bingung. Keluar lah tapi gini, Barat. Barat. Kalau memang mau masih kayak oke, play for Eman, at least enable Emannya, jangan malah ya terlalu Yep. respect sama Franco-nya dengan ban kali Bener, itu loh. bener, Maksud lu udah pick 1-1, lawannya Baxia kan. Wah, ini Iya. udah mantep banget. Just ban the Irritel, kasih dia main udah. Ya. Tapi itu pun gak bisa gitu. Jadi mereka gak mau main untuk Eman, tapi mereka mau. Iya. Jadi kayak pelangap-pelongo. Win conditionsnya jadi agak gak clear gitu Gak ya. clear sama sekali. Ya. Oke, untuk next team yang pulang di hari pertama itu adalah TLID. Tapi sebelum kita bahas secara detail mengenai TLID ini, kita tanya para panelis satu kata untuk mendeskripsikan performa TLID di babak playoffs. Kita mulai dengan AG. Minim. Minim. Mid. Bingung. Bingung. Iya bingung. Oke, kita coba gali langsung ya. Bingung kenapa nih, Be, menurut lo? Lu gak bisa bilang kayak Onyx tuh mengalami game yang susah waktu lawan tim Liquid. Kayak gamenya gampang semua menurut gue. Kayak berarti ada yang salah dong dari tim Liquid nih. Nih gue juga gak tahu ya, jujur ya, gue gak tahu apa yang terjadi sama tim Liquid 2 minggu terakhir. Karena mungkin mereka ngambil referensi dari Kyo kali ya. Makanya Kyo menang minggu 9, ya udah kita gas dengan Kyo dan segala macamnya. Tapi kayak balik lagi, ternyata pas di playoff yang kita lihat malah banyak banget hal-hal yang gak diduga-duga. Kayak inisiasinya banyak banget yang ketutup. Terus gameplaynya juga gak berjalan dengan maksimal. Di samping gue bilang kayak Onyx-nya emang mental juara banget lah pokoknya. Tapi menurut gue ya itu tadi sih kayak bingung gameplaynya Liquid gak ada gitu loh. Mereka cuma bener-bener manfaatin draftnya aja. Draftnya mainin Moskov split push, ya udah mereka menang gara-gara split push doang kan. Iya, benar. split Udah, game satu itu game. ya. Ya. Dan itu pun gara-gara ya chance itu emang cuma 1 kali gitu loh. Pas ya Skill ngelihat Sansnya mau pulang, dia langsung loncat ke depan pakai Chushin-nya. Terus beberapa kali juga kita lihat kayak Yeskiel yang biasanya tuh dia kan yang sering main agresif, galak-galak, dia ternyata yang kena first blood gitu loh. Berkali-kali sama tim Onyx. Jadi gue gak tahu apa yang terjadi, gue bingung. Gue aja bingung gitu loh. Kalau misalkan ditanya, lah tapi kan lu pakai jaket Liquid, ini kan dukung timnas. Timnas bener, Timnas. gak salah. Ya kan? Iya. Ngomong-ngomong soal timnas, aku lumayan khawatir sebenarnya. Kenapa jadi senyum-senyum sih, serem banget Aku kalau lagi lumayan, senyum. aku lumayan Kenapa? khawatir ini. Kenapa? Kan tim SEA Games masih lama ya. Iya. Dan Slacknas sudah mulai sekarang kan ya.
Apakah bisa ada Pelatnas. Pelatnas, Pelatnas, sorry. Pelatnas. Pelatnas udah mulai sekarang. Seleknasnya nggak ada ya. Apakah bakal ada pengganti ya? Aku nggak tahu sih. Pengganti, Aku cuma maksudnya khawatir. player? Maksudnya kayak mungkin bisa ditambahin player atau enggak. Aku nggak tahu sih. Menurut kalian bisa nggak? Possible nggak PBSI untuk mengganti player? Pengalaman gue sih kayak nggak bisa. Udah didaftarin ya udah. Soalnya emang ada deadline-nya kan. Berarti SEA Games itu bakal mulai nanti setelah season awal mulai kan? Iya harusnya. Waduh. Ya kayak ke akhir-akhir lah, kuarter 4. Aku nggak tahu ini ada koreksi apa enggak, entar ada perubahan dari tim Liquid atau apa. Cuman gue berharap timnas baik-baik aja sih karena gameplaynya cuman yang tadi aku bilang kan satu kata minim, bener-bener minim sih. Cuman menang pakai Matilda Alpha juga dan mau dicobain terus-terusan terus dipaksa pick. Dan itu juga menang karena Moskopnya. Terus gak tahu mau bahas apa. Benar-benar. Ini ya bener-bener minim strategi, minim strat. Meskipun kita tahu Fabian jago assassin, tapi emang timnya nggak bisa ngeflow sama assassinnya, ya percuma. Mau main paksa Matilda Alpha, cuman bisa menang pakai itu terus berharap dikasih terus. Lu bisa sampai sejauh apa? Ya udah emang pantas pulang di hari pertama sih. Kalau untuk tim Liquid aku nggak terlalu banyak yang ku omongin. Cuman yang aku takutin adalah timnas ini gimana? Apakah kita bisa ganti kalau ada pergantian ya atau apa? Aku nggak tahu. Tapi kalau stick sama ini, aku takut aja sih timnas nggak jauh gitu loh. Gue dari awal pun sebenarnya udah mempertanyakan sih kayak pas tiba-tiba soalnya nggak ada seleknas kan yang tadi betul. Awal biasa selalu ada seleknas lah. Selalu. Iya, ya gue percaya aja sama Liquid. Soalnya gue merasa ini tim dengan rookies yang bagus begitu. Kayak mereka udah bisa dari season pertama menang. Jadi gue trust the process lagi dengan mereka yang menurut gue fix problem yang ada di playoff. Problemnya menurut gue mereka kehilangan identitas mereka. Ya sebenarnya gitu gak sih? Ya mungkin karena Kyo masuk, mereka ada player baru yang jadi harus merubah beberapa style mereka. But ini udah bener-bener kayak Liquid yang gak masuk playoff MDL kayak berapa kali back to back terus gitu loh. Bukan Liquid yang kita lihat season lalu. Liquid yang gue lihat season lalu yang bikin mereka special ketika di akhirnya pas masuk M6 ya brawl lah. Mereka bagus banget kayak dapat hero agresif. Tapi di awalnya itu menurut gue yang lebih menyeramkan. Liquid pas baru masuk ke MPL. Karena mereka mainnya bener-bener kayak mereka itu tim Indo yang paling kayak PH dulu. Gue ingat gue bahasa begitu karena mereka gak pernah ambil turtle. Mereka selalu kontes kayak nge-trade di samping. Mainnya beneran kayak Onyx PH juga lah ya kayak King Kong loh. Kalau misalnya turtle satu kalah ya udah gak apa-apa, gak usah kontrol turtle. Ke samping cari trade, tuker dan nanti tunggu banget power spike. Ketika power spike mereka juga tahu banget timing mereka pas di awal season ya di season 14 pas mereka baru masuk. Semua hero yang mereka dapat, mereka tahu kayak 100% kalkulasinya, timingnya kapan untuk dapat item yang krusial buat ambil team fight. Kapan untuk pick off, kapan untuk kita ngegas. Itu hilang semua loh season ini. Kayak what happened? Kayak as if playernya udah ganti semua padahal playernya sama. Ini player-player yang kita lihat juara last season yang di season pertamanya bisa juara. Apa menurut kalian efek patch yang emang gak favorable aja buat Liquid? Sebenarnya patchnya masih oke. Kalau patch yang sekarang gak favorable sama sekali untuk Fabian. Tapi enggak juga. Tapi pertama kali muncul Xborg Matilda. Ayo. Iya. Pas pertama kali masih muncul. Fabian Widi masih oke. So masih ya harusnya bisa. Cuman memang minim Assassin aja. masih bagus kan? Iya, Assassin masih bagus juga masih Haya, Joy keluar terus. Assassin masih bagus, Fighter masih bagus. Jadi kayak kalau misalkan alasannya patch enggak juga. Harusnya. Ya emang pertanyaannya cuma satu, apakah cepat puas? Dengan udah punya satu piala. Tapi emang konsisten itu susah sih. Gak tahu juga. Masalah kayak dia ada draft bagus juga, mainnya lumayan kacau juga. Even dia pernah dapat Matilda Lucas juga kan. Mereka tiap game tapi cuman emang gak power turtle, man. Makanya mereka kayak beneran udah jadi terbalikan dari yang membuat mereka spesial. Dulu mereka pinter gitu loh. Sekarang mereka yang bahkan di abis interview mereka selalu ngomong kan, Aaron juga trash talk itu ya kita playernya pakai otak gitu loh. Orang-orang yang pakai chip nggak bisa tuh karena mereka nggak pakai otak. Tapi sekarang gue liatnya Liquid nggak pakai otak. Mereka cuma tabrak aja pakai mekanik gitu loh. Dan jadi, itu strength mereka. Widdy itu shot caller yang menurut gue top di Indo. Maksudnya berarti is this a Widdy problem? Kayaknya a team problem sih. Udah kayak identitasnya hilang. Kayak itu harus di reminder aja sih. Dan mungkin semoga dengan mereka kalah di hari pertama itu bisa menjadi tamparan mereka buat kayak oke, di SEA Games di sebagai timnas ya kita balik lagi lah. Kita lihat apa yang membuat kita spesial di season 14 dan kembali menggunakan strategi dulu.
Soalnya kalau misalkan mereka baik-baik aja, mereka nggak mungkin cuma finish di urutan 5-6 sih harusnya. Tapi menurut lu ini Be, It's a aku problem. ada satu pertanyaan buat KB untuk yang mewakili tim Liquid sama Onyx juga lah. Apakah Chistrat ya si Onyx itu ngaruh juga ke tim Liquid, kan ada ambil Kaja, Julian, terus Julian juga. Hmm. Itu ngaruh apa enggak buat Ngaruh. ini ya? Kaja paling ngaruh harusnya. Karena kan latihan kan harusnya enggak ngelawan hero-hero Benar. seperti itu Iya, kan. Benar. Nggak tahu ya, mungkin ya kalau Chistrat gitu keluar nggak di scrim kayak tim yang nggak berlawan sama Liquid kan. Kayaknya enggak deh. Ya. Iya. Kalau Kayak Kaja nggak gue keluar. yakin. Kajanya itu mantap Kalau banget Julian sih. mungkin masih Iya. bisa dijawab. Iya. Tapi kalau Kaja kayaknya mereka kaget deh. Dan Makin mainnya kaget juga kan sih. 5 menitnya gerak Low banget. chip Kaja kan. Low chip Iya, Kaja low kan, chip iya Kaja. itu. Gue lebih kaget Lois sama chipnya dilepas barengan sih. Iya, benar. Apalagi udah lihat dari MPLPH Iya, Grand Final benar. gitu. Yang TLPH bahkan yang pakai Iya, chip makanya. Loi. Iya, itu kacau Makanya soalnya. mungkin Waduh. ya mereka juga nggak siap bisa lah Iya. untuk game pertama ya, kayak Iya. kaget gitu kan. Tapi untuk lebih-lebihnya ya memang dari gameplay juga sih. Tapi gue mau mention ya, kayak walaupun Liquid top strength mereka, kalau Yap. mereka pun top strength mereka, menurut gue masih bakal kalah karena Onyx-nya beneran back to prime loh. Betul, Jadi betul. ya ada problem, ada masalah yang pastinya Liquid bisa fix. Gue kira ini matchup bakal menjadi grand final yang awal. Itu yang gue expect. Makanya gue kasihnya 3-2 juga predictionnya ya. Iya. Tapi gue disappointed dengan Liquid karena gue merasa mereka harusnya masih bisa jago. Dan kalau mereka main at their peak 3-2. Tapi gue masih pegang Onyx. Untuk menang ya tetap Iya, ya. kayaknya memang kasihan sih karena ketemu Onyx hari pertama. Itu dia. Bisa, Kalau iya. misalkan ketemu tim yang lain bisa Kalau ketemu Better Bagus AE ya. itu Better AE bisa, pulang. mungkin bisa. Tapi menurut gue bisa jadi sama aja loh. sama Kalau aja. kayak Ya? Kalau ketemu BTR atau AE udah pasti pulang gak sih? Ya, let's say BTR-nya ketemu Maksudnya tim Liquid. BTR yang pulang kan? BTR atau AE-nya yang pulang. Oh iya. Mm-mm. Ya gak tahu ya. Kalau misalkan emang BTR ternyata bisa 3-0 kayak kemarin sih. Tergantung momentum Tergantung ya. momentum. Iya, tergantung mereka overthink atau Iya. enggak ya. Terlalu Tapi- banyak faktor sih. Iya, terlalu banyak faktor. Kayak kalau dibilang ketemu sama AE, ketemu sama BTR bakal mending. Kalau misalkan Liquidnya main kayak kemarin enggak juga. Tapi Waktu masih lawan Onyx mending kayak daripada gitu. lawan Onyx gak sih? Iya, oke lah. Karena lu bisa lihat lah kayak Onyx aja kalahnya tuh bukan karena Liquidnya Iya. bener-bener ngegigit, tapi Benar, emang benar, karena Onyxnya juga ada salahnya juga mainnya. Iya. Itu doang. Oke. Kita lanjut ke tim berikutnya. Rapping Alter Ego. Ini menarik sih karena gue inget banget gue masuk ke podcast Mirko. Terus gue prediksinya Alter Ego bakal nembus. Terus gue liat comments. Terus commentsnya kira gue gila semua. Iya. Jadi oke, kita mulai dengan opening satu kata untuk Alter Ego untuk performa mereka di playoffs. Let's start with Mirko. Surprising. Surprising. Sedikit. Oke. Tabrak. Tabrak. Ya. Oke. Coba kita elaborasi dikit nih. Oke, untuk Alter Ego ya. Sebenarnya aku lumayan seneng lah mereka bisa reverse sweep ya. Kayak pas aku nonton itu aku ngerasa kayak ini Hijau Dream spesialis reverse sweep kah? Yes. Gitu kan. I think that. Tapi ternyata berhenti ketika ya mereka kalah, terus kalah lagi dan ya yang aku suka dari Alter Ego ya meskipun Sujin bilangnya no gameplay ya. Tapi menurut gua Alter Ego itu ada gameplay. Gameplaynya nabrak. Ya. Gameplaynya nabrak. Cuman sebenarnya bisa dibagusin lagi dengan additional with makro gitu, nggak asal nabrak, nggak lihat Ya, orang langsung benar. dihajar gitu loh. Nah, gue lebih suka mereka punya PD lah, mereka punya semangat buat menang dengan cara mereka, bukan dengan cara orang-orang yang seperti biasanya kan. Tapi kalau itu benar-benar bisa dibagusin, mereka mau sebehind apapun, gue yakin mereka bisa balikin gamenya. Ya. Jadi sebenarnya untuk Alter Ego ya, kalau aku bilang ya, dia tuh nggak perlu terlalu diganti banyak atau nggak perlu terlalu gimana, cuman dipoles aja. Gimana gameplay tabraknya tuh jadi bagus gitu. Ya kita lihat-lihat lah orang-orang bilang ini Alter Ego apa mainnya perang doang, dan aku juga sempet nge-state kan kalau Alter Ego itu pasti bakal kalah sama Geek Fam kan. Karena Geek Fam yang kita tahu mereka ngekucing-kucingin lah Ya. ya. Dikejar sama Alter Egonya, mereka nggak mau perang, lanjutin pingpong ke yang kanan, pingpong ke yang kiri kayak gitu-gitu. Jadi untuk Alter Ego sebenarnya gue nggak ada terlalu banyak yang bisa dibahas juga. So far so good, draftnya juga udah lumayan oke ya, improvement. Dan sebelum kita bilang Navari tolong diperbaiki, draftnya sekarang juga udah lumayan bagus. Mereka kerjasama juga oke. Coaching staffnya juga ngerti hero power playernya. Lihat Parsa priority kan, jadi banyak tim priority Parsa gara-gara Alter Ego. Kemudian Franco juga tiba-tiba keluar lagi kan. Nah dan yang itu kan powernya Dreams. Power Dreams. benar. Nah kemudian yang kita lihat Trine,
Meskipun udah tahu kayak Link-nya lagi bad perform atau apa, tapi tetap dipikin biar ya anaknya bisa dapat hero-nya aja. Jadi untuk coaching staff menurut aku mereka udah paham sama hero knowledge player-nya yang mereka harus kasihin tuh di turnamen itu apa aja dan dipakai apa aja gitu loh. Ditambah aku ketemu Dreams ini kayak reason ya, tapi dia sakit beneran pas waktu playoff. Oh sempat sakit Hari ya, apa? Jen? Hari apa itu? 2 hari awal. Oh. 2 hari awal. Wow. Dan Masih bagus sih mainnya 2 hari awal juga. Iya. Pas hari ketiga berarti yang baru 3-0 berarti ya. Iya, lawan Iya. itu ya. Gue cuman kagetin dia Khalid. Tapi kalau dari gua setuju sih dengan statement setujuin yang no gameplay. Iya. Soalnya gua merasa ya oke memang gameplay mereka tabrak ya. Iya. Tapi tabrak is not Not a gameplay. gameplay untuk di playoff gitu loh. Kayak ini Ya, level betul. tertinggi MLBB. Ini bukan lagi kayak regular season. Kalau regular season ya pasti mungkin karena lu ketemu tim-tim yang mungkin juga kaget kan kayak wah kok mereka mainnya nggak disiplin ya, ternyata tabrak mulu, gue juga kaget gitu. Tapi kalau di playoff udah ready banget dan tim ada 2 minggu untuk mempersiapkan diri melawan Alter Ego yang balik lagi dari regular season memang gameplaynya sama, tabrak early game, Fovius, Pryo gitu-gitu terus kan selalu untuk Nino. Iya jadi gue setuju sih memang no gameplay, makanya gue juga agak kaget mereka bisa menang lawan BTR. Tapi abis lihat draftnya ya gue lebih ke oke. Makanya gue merasa ya ini balik lagi ke gue my own opinion. BTR kalah juga karena BTR-nya yang ngaco gitu loh. berarti bukan alter egonya yang Iya. strong, Benar. tapi BTR-nya yang Betul. blunder. Iya. Oke. Cuman itu lumayan sulit loh Mirko untuk Apa? mentality reverse sweep itu. Oh iya pasti. Makanya gue mau bilang kalau mentality Dreams Hijume ini Iya. memang gue respect banget. Dari zaman mereka di EVOS juga yang pas lu masih Iya, handle gila. sih. Ini mentality giant sih dua ini yang Dreams Hijume dan mereka clutch factor banget. Itu pemain yang bisa merubahkan situasi. Tapi itu makanya gue tuh kaget soalnya kayak Dreams Hijume udah bagus banget. Yap. Tapi dari Rin-nya udah dapat hero comfort tapi masih hancur banget. Dan kelihatan mungkin itu perbedaan regular season dan playoffs. Sebagai rookie player seperti Rin yang kita juga bahas sangat gimana ya, gameplaynya sangat rank. Mereka kalau menang di early game menang banget, iya. ngerti banget Betul, dia betul, cara betul, untuk betul. nge-push forward. Tapi kalau kalah atau bahkan even di early game-nya langsung bingung. Dia di-invade, dia ambil banyak move-nya yang move rank loh. Kayak bahkan Link ulti, kayak dulu Super Ken tau gak sih? Pas Super Ken lagi tilted, dia ulti cuma buat kabur, tapi dia mau ambil pedang semua gitu. Terus Haya skill 2 harus ambil semua ininya. Harus ambil semua shadow. Hal-hal kecil gitu yang membuat dia dipunish berapa kali. Apalagi lawan Geek Farm, lawan RRQ gitu, tim yang levelnya berada di elite gitu kan, Iya. top 3. Jadi dan mungkin untuk RV gue sih lihatnya juga karena rookie sih. Banyak move yang Iya, betul, di betul. regular season mantep banget ya. Jadi Gila. target Iya tapi wah gila itu pas lawan BTR. 2 kali dia. Hampir banget mereka generational throw. Gila itu throw yang kayak 10.000 gold. Generational 10.000 gold lead kalah dengan hero, dengan draft yang udah pasti menang harusnya ya. Benar. Itu gue kaget, gue kayak waduh ini bener-bener loh. What happened? Jadi ya selain dari Dreams, Hijume, dan menurut gue shout out Nino sih. Nino juga menurut gue lumayan. Nino, Itu 3. Most improve. Iya, most improve. Mereka bertiga bagus. Ninonya juga masih ini sih kadang. Tapi Dreams Hijume itu bagus banget. Cabe, Tadi gue bilang sedikit kan. iya sedikit. Yang gue bilang sedikit itu lebih ke ini sih, lebih ke hero yang benar-benar ditakutin dari Alter Ego tuh sedikit. Coba deh, apa yang lu pikirin kalau ngomongin Alter Ego, hero powernya? Pasti Rine doang kan? Rine ditutup, dipaksa main Baxia ternyata kalah sama ya mungkin metode alpha dan segala macamnya atau hero-hero assassin lainnya, udah kalah gamenya. Terus kayak tadi ngomongin pasif AE ya, akhirnya ada yang mention pasif AE sempat di Mirko yang kayak udah leading 10.000 throwing game gitu. Ya menurut gue itu mau gimana pun itu yang masih harus dibenahi dari Alter Ego. Karena kalau misalkan itu ada terus sampai season 20 pun kayaknya ya Alter Champs bakal deg-degan terus kalau nonton Alter Ego pasti. Tapi gini sih Be, mungkin itu udah ke label ke AE ya. Jadi kayak orang ngomong tuh pasif AE. Padahal tim lain juga Tim banyak. lain juga Iya, banyak, iya, tim lain benar. juga banyak. Tapi Biasanya kenapa pakai kayak Oke, tim lain juga banyak. Tapi kenapa A yang paling banyak gitu Iya, loh? Tapi kan benar. di Lu tim punya lain 10.000 gold. beda Iya. namanya. Biggest throw. Iya, iya. kan? Biggie choke, Oke, biggie iya, throw. Iya balik lagi kan, big throw. Tapi kayak kenapa yang paling melekat tuh pasif AE? Iya, Berarti kan iya, dia yang benar. paling banyak dong kuantitasnya. Bener. Ini kalau ini besok nih MPL gue minta data kali ya. Kayak Iya, berapa iya. banyak game Boleh, Alter boleh. Ego blunder gitu loh. Yang throwing misalkan dia udah unggul 5.000 gol ke atas, tiba-tiba swing gitu Dia paling sering dibalikin. tuh di high ground. Iya, di high ground, Iya. pasti. Maksa loh, mereka Iya, maksa banget. minionnya belum masuk, lordnya belum masuk, udah lompat duluan orang-orang. Exactly, itu yang paling sering terjadi sama Alter Ego. Jadi ya menurut gue itu sih kayak sedikit dari segi hero pool yang ditakutin. Even kayak
makanya gue bilang waktu lawan RRQ, Alter Ego itu yang di ban Baxianya kan, itu kan. RRQ nggak ban Baxianya Alter Ego, Rinenya nggak ban Baxia. Iya. Ya mau main Franco juga mau gimana, nggak ada Susah. Betul, depannya nggak ada susah. frontliner. Dan dipunish kan. Jadi selama ini yang kayak gue bilang tadi, Bigetron berarti salah nge-ban dong. Dia nge-ban Iya. Franco instead of Baxia yang padahal harusnya di-ban Baxianya gitu. Real. Jadi ya buat Alter Ego sedikit. Selalu last picknya itu yang ngancurin draftnya menurut gue. Kayak 3 awalnya bagus, 2 akhirnya selalu Hah? Iya. kok aneh Gitu. gitu. Beda kan kayak waktu zaman Pacul. Ya. Bawa Pacul. Tahu Pacul kan? Pacul siapa? Pai. Oh, Pokoknya semuanya lah itu. Pai Udil, Pai, Sally Ahmad, Boy. iya Udil, Oke. Chelly Boy segala macem, sama Leo Murphy. Dia tuh masing-masing emang ada hero powernya sendiri gitu loh. Ya benar. Kayak ini sedikit dan gak ada yang galak gitu loh. Let's say kayak Hijume. Oke, Hijume bagus pakai hero high ground, bagus pakai Faramis tapi bisa dipunish ternyata. Betul. Kayak dulu kan kalau lu lihat wah Yuzongnya si Ahmad atau mungkin lu ngeliat Leo Murphy Chow gitu kan Ya. kayak udah power banget, udah melekat gitu loh. Nah itu yang mungkin karakternya mungkin bisa bisa diubah nanti next season. Tapi mungkin itu bisa di-build over time kan. Harusnya bisa Ya, kalau ya. nggak banyak perubahan Betul, bisa. betul. Oke. Kita lanjut ya. Yuk. Oke, tim selanjutnya adalah Geek Fam. Kita akan mulai dengan satu kata untuk melambangkan performa mereka di playoffs. Kita mulai sama KB. Mental. Sama mental. Kasihan. Kasihan. Oke, kita langsung aja kayak masuk ya. Lo kasihannya kenapa? Mungkin ini bukan reason sih ya kan, yang aku tahu itu tangannya Balo itu ketika habis game 1 lawan RRQ dia kesakitan parah. Nah cuman tetap maksa main dan mungkin ya bisa cari cadangan sih untuk nextnya kalau misalkan Baloy memang masih main ya. Karena menurut aku CTS itu lumayan parah sakitnya. Atau jadi coach. Ya Ya, itu jadi good coach. option. Ya, Tapi kan soalnya- kalau dia masih mau pemain Ada ya kaitannya nanti kalau gue ngomongin coach. mungkin ya cari cadangan ya, kasihannya di situ lah. Tapi sebenarnya kalau dari mereka mainnya oke lah. Tapi ya gua nggak tahu itu ngefek apa enggak pas ngelawan RRQ. Tapi menurut gua kalau untuk Geek Fam lumayan baik sih sekarang, lumayan baik. Kayak dari ngelawan Altrigo ya juga kan. Nah itu kan 3-0. 3-0. Kaget kan itu. Pembantaian. Nah ya bisa dibilang kayak gitu ya. Coba nanti aku paling bakal ngejelasin lebih lanjut lah. Yang aku kasihan ya cuman ini dulu sih, tangan dulu. Loiskinya Ya. berarti ya. Kirain kasihan sama Nggak, itu. salah satu Enggak, playernya nih. kasihan tangannya. Oh, oke. Nih kalian berdua mental. Mental. Kenapa nih mental? Ya karena cuma satu kesalahan dari Aboy gitu. Ini kita ngomongin lower bracket Betul, ya. Pas betul. kalahnya dulu nih. Iya. Pas waktu turun dari upper ya oke lah, so-so lah. Matchnya masih match yang keras karena emang kayaknya itu kesalahan bareng. Ya. Blunder bareng gitu loh. Ya Geek Fam kayak biasa, all for one for all gitu loh. Apa yang dilakukan ya udah ini bareng-bareng gitu loh. Tapi kalau misalkan cuma gara-gara Aboy blunder terus mereka ke sweep ya kan langsung kalah kena comeback dari 9.800 gold kalau nggak salah. Iya. Terus game 3-nya kenapa gue bilang ada kaitannya sama coach? Karena setelah blunder di game kedua gue gak tahu kenapa yang terjadi sama coaching staffnya Yes. Geek Fam. Draftnya game Yap. 3 itu kayak tidak Bener. begitu mendukung Bener. gameplay dari Geek Fam buat menang lawan RRQ. Itu honest opinion. Setuju. Karena dari game pertama itu smooth banget. Game 1 lancar. Game 2 leading 9.800. Tapi pas tiba-tiba blunder kayak kenapa? Gara-gara Aboy blunder kok semuanya kena dampaknya. Sampai Yap. coaching staff game Iya, ketiga. Tiba-tiba first picknya Badang Iya. ya. Ya Nambah oke lah, gue Iya. gak ada masalah sama first pick Badangnya. Tapi kayak kombinasinya Iya. loh. Iya. Kayak Keyboy pun first pick Badang dan works. Betul. Tapi kayak kenapa kombinasinya gak connect gitu loh dari draftnya. Gue setuju banget sih sama semua yang KB udah bahas Ini barusan. semua Geek Fam first pick loh ya. Ya Iya. first pick semua. Mereka selalu ambil blue side. Gila. Tapi ya gue sama sih kayak KB. Kayak memang ketika Aboy bikin blunder itu back to back by the way yang Kimi ya. Soalnya yang pertama yang dia maju terus kepotong kan. Yang kedua itu dia ngeteng tarat mau ngeteng tarat buat temennya tapi mati. Mati. Itu kena mental banget sih. Dan ya gue bingung juga kenapa bisa kenanya ke semua orang. Dan mungkin Baloy juga bingung sih. Soalnya kayaknya yang di sana yang masih level headed cuman dia maybe. Yang bahkan make it segala semua itu kayak kelihatan banget drop. Soalnya gue expectnya mungkin kalau mental drop itu terjadi, ya mungkin yang rookie-rookie Kenzie, Iya. Make Make It. It. Tapi orang kayak Aboy yang gue liatnya dari dulu juga salah satu pilar terkuat dari Geek Fam dengan Baloy kan, selalu Baloy Aboy yang stay. Dulu mau dirombak apapun, dua ini stay Iya. masih konsisten. Tapi Aboynya jadi bisa dropnya separah itu. Bahkan kalau drop, gue lihat ya oke, player drop segala, mungkin gak akan dropnya sampai
0-7-0. Ya kayak Aboy kok bisa sampai 0-7-0. This is a high level player gitu loh. Ini Aboy tuh player world class, jago banget menurut gue. Mid lane top 3 di setiap season yang dia main. Gak tahu sih. Kalau menurut aku ya aku bilang Geek Fam tadi kan bisa dibilang kayak aku bilang mereka lumayan bagus lah untuk saat ini kan. Cuman ya bagusnya itu dalam artian teammate-nya ya nggak flop. Dia tetap maksudnya dari 2 ke 3 nggak jauh lah. Dari regular kan biasanya orang ada yang udah menang upper drop itu hancur banget ya. Faktornya ya memang bisa dibilang ya Aboy lumayan ngaruh, coaching staff juga lumayan ngaruh. Tapi yang ku notice memang benar-benar gameplay Aboy sih yang gua nggak tahu kenapa dia sangat greedy ya. Bener. Bisa dibilang kayak dia jadi mukil, kayak main Kimi terbangnya ngelewatin tembok demi bunuh. Bener gak sesuai karakter loh. Kayak karakter dia itu sangat gak greedy gitu. Terus habis itu Loi udah bisa pulang, masa farming terus kebunuh lagi. Kayak banyak gerakan yang menurut aku dia gak sinkron sama Baloy juga. Yang kita tahu dia jagonya hero apa tapi gak sesuai. Makanya ya yang aku highlight cuman bisa ya Ruki ya sama Gops. Wah Kenjiski haritnya gila banget. Iya, jago Gops padahal gue gak kelihatan awal-awal. Gue gak kelihatan. Terus dia mention, gue jadi fokus ngeliatin Gops. Ternyata Gops emang underrated. Jago dia. Emang underrated. Gue vote dia most improved player. Iya sebelum Mirko tell us ya buat Gops gitu. Aku gak tahu, gak terlalu notice. Tapi setelah aku ngelihat di playoff aku nonton, oh ini orang jago juga ya gitu. Potential kan dia. Iya. Apalagi Fovius Iya makanya banget loh. Mas sebenarnya Geek Fam ini ya bisa gue bilang yang paling parahnya ya di mid lane. Tapi kalau untuk overall menurut gue oke sih mid lane sih. Gue mention banget mid lane. Tapi ini maksudnya mid lane di last match-nya mereka kan, yang di lower bracket. Menurut atau gua di di sebelum itu juga di udah kelihatan. Di playoffs. Karena kalau Rachel mungkin lihat, Aboy juga sering banget kena first blood sama Sansky Boy. Di upper. Bukan cuma itu, tapi menurut gua bahkan dari draftnya kelihatannya kayak limited. Kayak kenapa mereka nggak mau sampai ya yang pas lawan Onyx. Gue inget pas masuk di playoff, kita lagi ada briefing segala, gue bilang Faramis tuh hero sampah. Begitu aja. Gue hater banget sama Faramis. Gue bilang siapapun yang pick Faramis, mereka bakal kalah gitu lah. Dan Faramis only won once, sekali doang menangnya di playoff. Hari pertama yang Onyx lawan Geek Fam, game 1 sampai game 3 Farsa ban dan ban Loi. Farsa Loi selalu tiap game. Jadi kenapa mereka first pick loh Geek Fam ya, kenapa mereka gak mau kontes Loi, gak mau kontes Farsa. Itu yang membuat gue langsung udah mikir, wah ini udah masalah hero pool sih. Bukan cuma respect, karena ya of course lu mau respect ke musuhnya, ke Suns. Tapi lu respect bisa juga dengan cara deny, ambil picknya. Dia selalu ban Loi dan Farsa. Iya, itu yang bikin gue langsung kayak, wah ini ada masalah di mid. Ini hero atau confidence atau apa. Tapi Geek Fam yang normal, Aboy yang normal gak akan kayak gini. Kayak biasanya kan kalau Geek Fam tuh ya udah trade satu-satu. Yes. Kayak walaupun kita tahu ya Farsia sering banget di-pick sampai di grand final Onyx juga. Kayak first pick Farsia gitu. Betul. Seenggaknya biasanya kalau Geek Fam itu tadi dia lebih berani buat gambling hal-hal yang kayak draft juga. Sering kok. Ya yang aku kaget juga ketika dia lawan RRQ kan. Dia buka 1-1 di kedua. Kemudian musuhnya masih ada possibility buat ngambil Parsa. Oh iya. Padahal dia bisa ngambil one Parsa. Sehingga aku dia first pick, abis itu dia ngambil one Parsa bisa. Tapi ya dikasih aja gitu, emang berarti gak user. Dan Farsa ini hero yang paling kuat di mid sekarang. Apalagi patchnya tank jungle. Sebelum even after patch masih sih. Iya. Malah didukung dengan adanya tank jungle ini kan. Iya. Buat patch ke MSC. Tapi after patch Faramis jadi bisa bagus loh. Ya karena lihat orang-orang pada main bagus kan. Karena mainnya tank jungle. Iya. Oke. Kita lanjut ke tim berikutnya, yaitu RRQ. Dimana waktu itu kayaknya KB wordnya apa sih, berpegangan? Oh beda ya? Kingdom pegangan. Oh Kingdom pegangan, tapi itu bukan kata lo ya? Itu kata gue. Kata KB. Gini, kalau misalkan ngelihat dari minggu ke-9, Kingdom itu harus pegangan. Kenapa pegangan? Soalnya takut juga nih. Kalau misalkan emang gameplay week 9 dibawa sampai playoff, takutnya turun. Nah, gitu loh. Oke. Ya, untungnya kita ngeliat kalau dari RRQ masih oke aja ya. Lo mau masuk ke performa kan? Enggak. Oh belum? Oke. Jangan bahas performa dulu, saya mau nanya kata. Boleh? Iya. Ke gua? Enggak, maksudnya kata. Lo mau bahas langsung ke performance apa belum? Oke, satu kata. Oke, satu kata dulu berarti. Sorry itu gue harus jujur. Lokal.
Tolong gue cuma jujur, gue cuma jujur Gue gak expect Khabib ngomong gitu. Gue cuma Wow. Oke. Gua, waduh. Mau Age dulu? Age dulu. Boleh, Gua harus Age dulu. mikir, waduh. Koh. Oke. Kan topik gue banyak tentang Koh Ujin. Expected. Oke. Hampir sama nih expected sama ini nih. Guys, aku gak ikut-ikutan ya guys. KB duluan gak? Gue yang kena ya. Waduh, gila sih itu. Ya gue sempat bilang juga kan, PR-nya Ararki cuma 2, grand final Sama internasional. Iya, setuju. Gue udah kayak gue juga expect di awal kayak sampai MPL loh itu yang ngeklip hal tersebut kayak ternyata gue kira gue bakal di Ikusu, ternyata enggak kok, aman. Kingdom baik kalau jujur makanya gue bilang dari awal gue jujur. Ya udah, kenapa gue bilang lokal, gameplaynya masih lokal banget ya. Kalau lu bawa gameplay kayak kemarin ke internasional, jangan kaget kalau kita dibantai. Harus ada improvement dari RRQ. Makanya tadi gue bilang di awal, RRQ oke aja gameplaynya. Mereka punya playstyle sendiri, mereka punya draft sendiri, warna mereka tank jungle-nya di buff. Ada estes yang mungkin bisa dipakai. Gue gak tahu Idok power enggak sama hero-hero healer. Jadi itu yang mungkin bisa dieksploit nanti buat di internasionalnya. Jadi kenapa gue bilang lokal ya emang kemarin gameplay lu masih yang di domestik. Yep. Kalau lu bawa gameplay kayak kemarin ke internasional, ya jangan kaget kalau misalkan lu di Riyadh. Apalagi di Riyadh susah lo buat nyari lawan Scream. Benar. Betul. Susah ya. Ini nanti mungkin Rachel bisa nanya ke Coach Agi ya waktu di EWC itu pertama kalinya di Riyadh itu nyari Scream. Pusing banget. Pasti pusing. Nah makanya mumpung masih di lokal dan lu kalah, gue mengutip dari kata Pak Keon. W-man banget ini orang, serius. W-man Pak Keon. Gue respect banget. Gak apa-apa sedih seminggu, 2 minggu. Ya. Karena ini masih stage 1. Benar. The real stage itu nanti di Riyadh. Jadi ya udah. Lu gak apa-apa kemarin kalah tapi improve please. Jangan lu kalah terus ya udah terlalu dalam kesedihan lu. Buktiin kalau emang kata-kata lokal itu tuh cuma jadi motivasi, bukan kayak cercaan atau hinaan. Iya. Yeah. I like it. Gue setuju sih sama KB. Tapi ini mungkin bisa dibilang kayak gue udah bahas lumayan dalam juga. Kalau dari masalah RRQ, bahkan dari pas mereka kalah sama Onyx PH di grand final Snapdragon. Itu gue langsung bikin recap video gue sama, gue lupa di Lice sama Arashi ya. Dan di video itu gue bahas biggest problem RRQ pas di momen itu ya. Itu adalah Sutsujin. Ketika kita bahas lawan tim elite, Sutsujin memang drop, gak tahu kenapa. Gak tahu karena jungle difference-nya segitu, levelnya memang beda atau mental dia gak kuat. Tapi Sutsujin ini gak bisa menjadi player yang clutch di momen-momen yang penting. Untuk sekarang ya, semoga dia bisa improve nanti ke depannya. Dan video itu juga untuk dia improve. Gue lihat waktu itu gue lebih pilih Hazel daripada Sutsujin. Yeah. Karena Hazel ada killer instinct. Betul. Dari yang kurang dari Sutsujin. Sutsujin tuh mungkin apalagi sekarang tank meta gue lebih pilih Sutsujin. Tapi kalau dari Assassin masih ya, gue masih mikirnya kayak Hazel atau someone else. Dan itu yang terjadi lagi menurut gue. Dan bahkan lebih parah karena at least di Snapdragon mereka masih main dengan kekuatan mereka, strength-nya RRQ. Kalau gue nanya lu pada semua, RRQ di regular season nomor 1 dari minggu pertama sampai minggu 9 bisa digadang sebagai tim terkuat di Indo itu kenapa? Ada 2 faktor sih. Ya. Yang pertama karena Cascute. Oke. Yang kedua karena tim lain. Oke. Itu tidak bermain lebih baik dari RRQ. Betul. Kalau lu? Sama. Oke. Kalau dari gue, ya of course Cascute. Yep. Tapi Dairen and Idok. Itu 2 yang menurut gue special dari tim ini. Kayak yang membuat mereka bisa kuat banget di regular season. Dan selalu ketika mereka ini 2, Dairen Idok mendapatkan hero comfort, hero playmaking. Iya benar sih. Mereka jadi kuat. Bahkan di internasional mereka kuat kalau ini 2 bisa mendapatkan hero comfort. Betul. Mereka melepaskan kekuatan itu. Karena mereka, ini yang gue lihat ya. Gak tahu kenapa dari dulu, ini patternnya aneh soalnya. Seperti pasif AE. Gue lihat ini ada naratif baru dari gue sendiri. RRQ lebih concern apa ya bahasa Indonya? Mempentingkan. Ya, mereka lebih fokus untuk membuktikan orang salah. Untuk membuktikan dibanding menang. Pas M1, mereka mau membuktikan menang tanpa Harit. Tanpa ban Harit. Pas M4, mereka mau membuktikan bisa kalahin Blacklist tanpa Estes. Last season, mereka mau membuktikan bahwa mereka bukan Skylar sentris. Season ini, mereka mau membuktikan bahwa mereka bukan Idok Dairen sentris. Kayak selalu ada
hal yang stop mereka. Dan bahkan ada pembuktian dari individu Rins yang permainannya oke, di compare sama Suns. Tapi nih ya, Rins, ini special message mungkin langsung ke Rins. Lu tuh player jago banget. Lu shot caller yang luar biasa. Sebagai mid laner menurut gue shot caller yang paling baik gitu. Kan mid laner kebanyakan gak shot call. Playstyle lu bisa Rins aja, gak usah lu coba untuk kayak gue harus lebih dari Suns, dari mekanik gue harus ini. Play dengan kekuatan lu sendiri gitu loh. Karena gue lihat di sini di grand final especially ya, dia coba banget untuk solo kill, untuk membuktikan kayak gue lebih jago dari Suns. Gitu. Kayak play your game aja, lu main gameplay lu bakal jago, lu bakal kelihatan jago. Di regular season Betul. itu yang membuat mereka special. Mereka tahu kekuatan mereka apa. Oke, kita main menggunakan kekuatan kita. Di game 7, game 1 sampai 6, balik lagi. Game-game yang mereka menang dominan ketika Dairen dapat Fovius, dapat hero, Benedetta even ya kan. Yang bahkan game 6-nya aja menang leading sampai ya blunder ada. Idok dapat Tigreal, dapat Kalea. Mereka menang jauh banget. Hero moment lah. Dan di game 7 mereka pick Baxia, gue kayak wah udah ini kayaknya Anarchy bakal menang. Last 2 picks ya Gatot Haya. Itu artinya berarti Baxia gak jungle kan. Dan Idok dan Dairen terpaksa menggunakan Baxia Gatot. Gue udah di sana gue bilang GG. Yap, sama. In terms of meta, gue bisa bilang alright, RRQ game 7 bagus draftnya. Tapi in terms of RRQ Individu menang atau enggak, ini draft sampah buat RRQ. Karena Dairen sama Idok adalah weapon terkuat lu. Dan lu gak menggunakannya. Utilize. Dan malahan player yang ya balik lagi ya, yang gak clutch dari playoff, Setsujin diberikan Hayabusa, gak bisa mereka. Mereka gak bisa mengandalkan kayak pure carry di sana. Kalau gue nggak tahu strateginya RRQ itu apa. Yang jelas mereka sampai terakhir melawan Alter Ego, mereka masih menyembunyikan strateginya. Ya. Dan yang which is gue rasa harusnya lu praktisnya di turnamen langsung. Jadi lu tahu ketika lu mau switching dari assassin ke tank, lu tahu problemnya di mana. Dan itu sebenarnya udah bisa di start di regular season sebelum playoff malahan. Dan kita udah tahu lah Setsujin tanpa lu Setsujin ya. Tanpa lu kasih dia latihan segimanapun dia udah pasti perform pakai jungle tank. Setuju banget. Kita bisa lihat lah terakhir dia main Baxia, main Fredrin, timnya jadi kayak gimana. Iya. Nah sebenarnya aku kenapa bilang udahlah guys cute, hindarin lah pride lu bilang apaan yang pakai jungle tank itu, iya, takut kalah early itu. Benar. Dia bilang apa? Ada Dia sempat ada itu, seperti itu. ada sempat. Itu YouTube ya? YouTube. I don't know, tapi ya ada muncul Ngomong apa, guys? aku punya short gitulah ya. Terus aku lihat udah ini Pride apaan Pride udah lu main aja yang bikin menang yang bikin juara gitu loh. Funny dongeng atau apa nggak usah dipikirin itu. Kalau mau band aja, nggak mau pick ya udah gitu kan. Terus gue tuh nggak mau sampai itu tuh kayak jadi beban pikiran, jadi gue nggak mau ngepick tank gitu loh. Awalnya kayak gitu gue pikir nih kenapa udah lawan AE belum pick nih. Jungle tank nih masih main Luka sama Joy doang, nggak jauh-jauh dari itu. Dan sampai terakhir gue baru lihat ternyata emang disembunyiin buat slot belakangan kan. Dan ternyata ya itu works gitu. Nah cuman yang permasalahannya adalah player-playernya mungkin di scrimnya ya mungkin latihannya itu banyak main jungle tank. Jadi ya ketika scrimnya main jungle tank, ketika di switching lagi si Arthurnya yang main Joy, main Assassin kayak gitu. Jadi temannya yang malah nge-komando team fight. Yang padahal kebiasaan mungkin di latihannya udah Arthur yang ngebawa jalannya, si Setsujin udah bawa jalannya, kayak Fredrin dia maju duluan, Baxia dia tabrak duluan. Even lagi Turtle nih yang ngejoning bahkan Setsujin, yang lain cuma ngedamage dari belakang kayak gitu-gitu. Jadi ya mungkin karena latihannya mereka udah fokus nyiapin strat buat playoff, kebanyakan main jungle tank, si Rins dan lain-lain jadinya kayak nggak terbiasa dan Rinsnya malahan banyak misposisi. Itu yang gue nggak tahu misposisinya Rins itu meskipun udah dari season belakang-belakang ya, tapi itu kan bisa diperbaiki ya. Maksudnya dan ketika si Setsujin main jungle tank itu posisi Rins jadi bagus banget loh, beneran bagus banget. Interesting. Marksman-nya juga jadi enak, si Toy ngehitnya juga bebas gitu. Bahkan Toy sempat menggendong berapa kali tuh ya jungle tank. Jadi ya mereka mungkin speciality-nya bisa jadi the best team yang pakai jungle tank bisa. Tapi ketika di switching, itu timnya nggak ngerti cara main sama Assassinnya Setsujin tuh kayak gimana. Benar. Sedangkan Idok kita tahu speciality-nya kan, hero balikin. Iya. Idok hero balikinnya gila banget. Tigreal dapat momen jadi comeback. Game changer ya. Gatot kaca, lompat kena ikat cici itu 2 langsung changing gamenya. Jadi ya menurut gua RRQ cukup, memang mereka bisa jadi contender kuat di IWC. Sangat bisa.
Sangat bisa. Tapi Bisa banget. yang perlu diperbaiki, benar-benar perlu diperbaiki adalah ketika Sujinnya ganti jadi Tank. bukan Assassin. ganti jadi Assassin assassin, balik. gimana cara Oh mereka itu improve-nya ya di sana ya. improve-nya mereka Iya. compete-nya Adaptif lah, adaptif. Adaptasi. Nah even main Sin juga itu kan sebenarnya termasuknya hampir kayak assassin kan. Tapi mereka bisa karena Sin itu ada open map. Iya. Jadi tuh kebantu. Jadi posisinya nggak bakal gampang offside. Tapi- Sin. Bahkan ya mereka cara main Yusin Shin-nya itu salah banget sih. Lihat ya, maksudnya kayak turtle Bener. satu kontes. Karena Tapi itu menurut gue berani banget. Tapi itu Sin bukan berani sih, itu udah kayak oke ambil game ini gitu. tapi Iya, Sin kayak itu Mirko bisa satu kontes loh. starter pertama tapi nggak bisa start. Iya, nggak bisa Iya. start. Tapi mereka kontes iya. bisa, Dia kontes skill bisa. satu maju. Iya. Aduh gila, gue kaget sih itu. Nah. Soalnya bukan si Yusin patch sekarang loh, gitu. Yusin Betul, patch betul. kemarin. Tapi aku compare sekarang sama Hazel. Kan tadi Mirko sempat mention Hazel kan. Gitu. Aku tuh nontonin MPL Malai, Oke. Hazel. Setiap kali Hazel main aku tontonin. Menurut aku sekarang Susujin jauh di atas Hazel sih untuk sekarang. Even main Sin-nya juga aku bisa bilang Susujin better lah. Better dari pattern farmingnya. Hazel dikasih assassin yang lain bingung banget mainnya sekarang. Cuman menang pakai Sin doang 2 kali. Gitu. Jadi aku rasa mereka sering scrim bareng. Jadi strat Sin itu keluar dari Aero sama RRQ. Jadi ya Hazel juga mau gak mau hero-nya ikutin Susujin. Ada connection lah ya. Ada connection. Oh ya teman-teman Baik. ini pertanggal Juni ya lebih tepatnya ya. Oh, iya, Takutnya iya. nanti AG diklip season depan. Takutnya. Gue Benar, udah pengalaman benar, banget nih. benar, benar. Soalnya Benar, statement benar. tadi tuh kalau misalkan nanti tiba-tiba oh enggak Nanti nih. Hazel enggak, lebih jago enggak, gitu. itu lebih Iya, jago. benar-benar. Ah bohong nih Bang Bantai-Bantai ya Per gitu. tanggal 23. Benar-benar. Iya. 23 Juni. Jadi- Sampai jamnya harus dikasih tahu nggak? Iya, Nggak, tolong ya teman-teman jam. ya. Nanti- Kalau Sampai yang per detik. klipnya setengah-setengah ya udah biarin lah. Itu hama. Maunya TikTok itu biasanya. Astaga. Tapi ada gue bilang tadi, kenapa gue bilang gameplay lokal? Karena ya lu tetap bisa menang kok di lokal dengan modal 3 atau 4 pemain yang jago. Tapi kalau misalkan lu udah ke internasional, lu harus 5-5-nya play as a team. Iya. Jadi jangan samain gameplay yang menang di MPL atau lolos dari MPL nanti ke internasional. Karena itu akan jadi 2 hal yang berbeda. Levelnya pun akan berbeda. Terus aku bingung satu hal. Apa-apa? Kenapa NMM gak naik ya? Ada yang Apa? tahu? Oh iya Oh iya, benar Riff yang benar. naik. Oh Sempat iya, nggak naik iya. ke stage. Gue juga bawa, gue juga bawa. Ada yang tahu? Gue bawa di caster desk. Gue nggak tahu. Kalau gue nggak tahu. Gue juga gak tahu sih. Gua nggak Soalnya dari bahkan BTR kan, maksudnya mereka lebih enaknya cascade NMM gitu. Iya. Makanya pas masuk RRQ Gimana udah ya perasaan tahan Haris banget. gue ya yang dibilang katanya mau maksa naik panggung. Ngeliat ini. Iya. Guys, komen ya di bawah. Tolong Mungkin kasih tahu kalian kita. lebih Kita nggak tahu. tahu. Ada yang tahu gitu isu-isunya? Kasih tahu ya di bawah. Harusnya dari vlog sih. Gue Ntar belum gua nonton baca. vlognya soalnya. Gue Oh iya, nonton tapi vlog, vlognya iya. banyak. Gak bahas gitu banyak, sih. Iya. Ya vlognya lumayan bagus ditonton sih. Bagus, Banyak bagus. Mereka tuh antara si player A sama player B. tektokannya Argumen, gimana ya. debat. Iya, Yang argumen. Darren Nah, Idok itu. Ya bener, Iya, aku iya. belum tonton juga sih. Insight-insightnya ya. Ya itu gue belum nonton yang playoff. Paling Itu nggak bisa bagus, cari tahu by the di way. sana kali ya. Menurut gue bagus by the way. Kayak gue lihat di TikTok banyak banget orang kayak komen negatif. Mereka bilang, Iya. kayak gini jadi hancur gak sih timnya tambah hancur. Gue kayak, Kenapa maksudnya? enggak. Karena mungkin mereka mikirnya, oh ini Itu kan kan kelihatan konflik, banget itu kan konflik, konflik. kelihatan banget. Enggak, menurut gue ini normal gitu loh. Kalau lu Iya. pernah main game kompetitif atau lu pernah main bola apa yang kompetitif sama temen lu pasti juga ada kayak Pasti ada debat sama problems. temen lu. Iya. Ya. Tapi ya Tapi untuk kan- RRQ top banget kalau mereka bisa Tapi strike. kan Indonesia begitu. Lihat kontroversi dikit Ya Agi langsung contohnya. Mau Ya, nggak, mau mau nggak, nggak. mau nggak, mau nggak. Padahal tapi kan by the way, terbiasa. Itu Kita biasa. normal banget sih. Si normal. Cascade berarti gagal lagi ya. Iya benar ya. Menang regular season. Iya. That's true. Gak bisa ngangkat piala. That's Udah true. 4 season kan Tapi ini. ini ya gitulah. Ada apa dengan Cascade nih? Menurut gue mungkin kayak apa ya? Kayak Cascade kan pernah bilang kali ya. Kayak Kalau dia gua juara menang pensi. MPL gue pensi. Ya Udah, mungkin belum nggak boleh disuruh pensi. pensi. Oh, oke benar. Iya. Gak boleh pensi. Ya, siapa tahu nanti emang rezekinya kayak Eko dulu kan. Nggak ada yang tahu cuy. Iya Yang namanya tim-tim kayak begini. Kalau misalkan emang mereka bisa improve lebih daripada tim-tim lain kan. Kalau mereka emang punya sistem. Mereka punya mentality. Dan ternyata mereka bisa ngebuktiin di internasional. Ya Eko aja menangnya internasional dulu baru Iya. MPL-nya. Sebenarnya gue nggak bisa blame Cascade sih mau apa. Cascade. Walaupun dia ini ya regular season champ 3 kali back to back tapi nggak bisa juara di playoff. Menurut gue sekarang di Indo tuh cuma ada 2 coach yang bisa draft. Cascade and yep, that's it. Yap. Kayak itu doang 2 sekarang. Mungkin Adi dulu bisa, ada. Adi. Tapi Ya, I'm curious. Tapi kan maksudnya same team lah ya. Ya. Onyx RRQ. Karena Adi teman aku. Kayak bestie, gitu ya bestie. Gak boleh gitu. Ya. Nggak, aku penasaran soalnya. Saya ada satu momen kita lagi nge-cast bareng. Kayak kita semeja deh. Oke. Terus Mirko tuh sempat mention kalau misalkan ini Cascade kenapa ya? Kok draftnya nggak sebersih
Oh iya. Biasanya Iya, itu momen kapan ya? Itu yang kemarin MLPP yang kita bahas week 9, week 8 kayak Iya. gue bilang di jujur ya, akhir gue regular jarang season ngomong ya. ini, tapi Cascade kalah draft di week 8 week 9. 8 week 9 aja tapi. Makanya. Tapi pas playoff berarti itu aman gitu. Ada Game- lagi game terakhir. dikit-dikit, ada Iya, dikit-dikit. Yang gue kaget ya itu yang Idok dikasih hero patung. Iya, dan sayang Iya. potensi aja sih. benar. Kayaknya beberapa Potensi. kali keluar kayak ada kalah draft. Tapi itu menurut gue wajar sih, kayak nggak setiap game kan kalahnya. Cuman harus diimprove aja sih di sananya. Yang kayak Sebenarnya pakai strength-nya RRQ aja. itu harusnya juara tahu sebenarnya. Game 6-nya astaga. Oh iya yang udah leading banget ya. There's chemistry. Kan orang banyak lihatnya itu ketika Toy-nya di kick terus gak bisa ngedeal damage kan. Mm-mm. Tapi aku ngelihatnya udah dari awal yang Susujinnya Baxianya mau ngelord. Temen-temennya masih di depan jadi Tigrela kena kick. Meskipun itu ujungnya RRQ dapat lord tapi kan itu jadi balikin duit ke Onyx Onyx. pelan-pelan. Itu execution problem sih itu. Iya. Makanya kayak Banyak- kita nggak bisa Lu kalau mau blame bahas game Cascade enam, doang. Kayak semuanya ada salah deh. Kayak Iya. Diren ngejar Varsha. Iya itu, Iya. gue baru mau bilang iya. Terus kayak Benar. dari early game kayak balik lagi tuh tadi Rins yang pengennya by one by one. Itu menurut gue banyak. Jadi secara individual ya mereka gak bermain sebagai tim titik. Terus aku As a nonton team. game 7 Eevee di open ngebandnya Claude yang gak dibuang, yang bisa masuk ke Eevee gak dibuang. Oh, nggak protect Eve-nya. Terus Baxianya dikasih landing sama Cici. Granger kalah laning sama Cloud. Itu juga Iya. penting. Wah, udah Banyak selesai itu. faktornya. Aku udah gak mau nonton, aku langsung ada belakang udah kalah. Berarti lo grand final dukungnya RRQ berarti? Nih sebenarnya jujur ya. Oke, coba gimana. Gue kan gak pernah, masa gue kan rivalnya RRQ dong, EVOS dong. Iya, Right? Iya. makanya aku bingung. Tapi gue gak tahu kenapa kemarin Heeh. ini bener-bener dari hati ya. Ini kalau mau dibilang jilat bebas dah. Cinta datang terlambat dong. Iya, tiba-tiba kayak gue pengen RRQ menang gitu loh. Karena Onyx udah keseringan. Oh. Jadi ya kalau bisa Geek Fam betul kan? Iya, setuju. Aku setuju. Ya, Tapi ya, ya. pas RRQ Grand Final gue jadi kayak full heart gue buat RRQ gitu. Gue pas mereka kalah ya. Kan biasa orang nontonin wawancara gitu-gitu kan. Aku stream aku langsung off stream. Udah bete aku. Ternyata Age bisa ngambek ya guys. Karena aku udah keseringan lihat Onyx di depan mata aku tuh ngangkat piala. Nah aku suka banget nih pembahasannya. Karena next timnya yang kita akan bahas adalah Onyx. Gue udah keseringan. Season Yeay. 11 di depan mukaku. MSC di depan mukaku. 13 Oh depan iya mukaku. lagi. Iya. Aku udah keseringan lihat di depan mata aku. Jadi aku Astaga. udah Selalu anak ya. banget. Ada history ya. Ya gitu Di Jume Dreams berarti juga sama ya mereka kayak Iya, mereka aduh ini sama. Onyx lagi. Ini bener lagi. Oke, satu kata untuk Onyx di playoffs. Juara. Nggak seru, ganti. Yep. Oke. Sama kayak episode 1 dong kalau gitu. Gak apa-apa, berarti konsisten. Yep. Ya gak sih? Internasional. cheese. Cheese. Banyak soalnya. Oke. Ada yang mau mulai? Aku membebaskan. Aduh Onyx gila. Mantap banget sih. Bener-bener kayak udah that's it. Yep. Coach paling pinter yang kita pernah ada di ID kayaknya. Balik lagi di Indo cuma ada 2 yang menurut gue yang gue beneran rate. Yep, Cascade. Yang lain gue gak begitu Tazi rate. enggak Tazi? Tazi enggak? Jadi Yep. Sorry. Gue udah tau banget nih. Aduh sorry. Oh Tazi enggak ya? Bentar. Jangan. Udah. Onyx. Nah ini Agi mancing-mancing nih. EWC aja. EWC aja. Udah. Oke. Makanya nih lu lihat gue pakai jersey-nya yang season 14 bukan 15 nih. Lihat. Bukan yang terakhir ya. Ini top 3 nih ya. Iya. Ya Onyx mantap banget sih kayak Sansa balik. Yep ini gue gak ngerti kok bisa tapi gue juga in a way prediksi ini sih. Satu orang yang balik ke tim yang lagi ancur. Karena pas dia masuk tuh ancurnya bukan cuma draft, ancur Luar biasa semua ya. gitu. Gameplay Player-playernya juga ancur, aneh. individualnya ancur, semuanya ancur. Mm-mm. Dia masuk bisa fix semua dan bisa merangkul timnya. Bahkan dia masih harus rombak-rombak loh. Dia kan masih harus coba Ryota, masih harus coba Lutfi. terus Lutfi sekarang. Dan akhirnya dia bisa. Gue lihat di playoff ini udah balik lagi ke Prime Onyx sih. Kayak dari gameplay mereka clean banget, draft mereka luar biasa. Cheese-nya yang cheese-nya wow. Cheese dia gila banget sih. Kayak strategi yang mereka matengin itu mateng banget. Gak kayak ya kan yang lain yang kita lihat ada Barats. Ya. Kebahas lagi. Sorry. Kayaknya ini sumpah dari playoff tuh udah berapa lama sih? 2 minggu ya? Baru seminggu. seminggu. Feels so long Baru ago. seminggu. Berseminggu. Kalau aku Tapi tuh aku ingat dendaman nih ini Mirko loh. nih. Aku tuh ingat ketika aku restream Onyx. Ah. Itu pas banget bertepatan dengan Julian dia di pick gitu. Ah.
Terus viewers aku ada yang nanya, Bang menurutmu Julian masih bisa dipakai gak? Terus aku jawabnya, wah susah sih kalau Julian. Cuman kalau untuk main burst kayak jauh head gitu kan bisa kan, aku bilang gitu. Langsung di pick Julian, kaget aku. Beneran kayak apa ya, kayak padahal itu gak mixing itu dari awal gitu. Tumben nih ngeliat kertas. Mirko soalnya biasa ensiklopedia guys. Enggak, soalnya gue ingat waktu itu gue callnya, ini mereka butuh insta kill. Soalnya mereka ambil apa itu yang gue bingung. Dia Kalea ya? Ada. Yang pasti ambil Onyx ini kan Onyx berarti Pick. Ya Onyx di sini. Yang Julian ya, mereka Kalea ya. Jadi mereka Kalea, Varsa, Granger kan. Nah gue bilang mereka butuh insta kill sih biasa kayak kombonya. Kayak Kalea tuh Kari, Beatrix, siapapun itu. Pas mereka Julian gue kayak, oh iya ini masuk sih. Kayak ini kayak insta kill, apalagi di early kan. Lu skill 1 yang empowered skill 1 itu wah gila. Alpha pun damage-nya gede. Cuma gak tahu kenapa aja. Sebenarnya kalau aku lihat gameplay itu gak work sebenarnya. Cuman ya Liquid ya lagi aja. Liquid di outclass ya. Iya. Cuman jadi kayak kelihatannya hero itu bisa dipakai banget. Tapi jujur kan udah gak dipakai lagi kan. Mungkin mereka juga ngerasa ini ya udah work sekali aja dan gak terlalu bagus lah. Tapi emang iya cuma work sekali. Soalnya patchnya Julian tuh paling berpengaruh gara-gara role-nya diubah. Fighter assassin jadi assassin fighter. Yang harusnya dia bisa pakai rose gold dengan leluasa jadi kayak hilang. Udah nggak bisa kekebalan tubuh. Ya tapi bisa jadi cheese pick yang bisa dipakai sekali doang. Mutia waktu itu sebenarnya nggak gimana works Juliannya. Tapi karena Liquidnya sendiri ya jadinya ya Julietnya kelihatan works ya si Juliannya itu gitu loh. Karena sebenarnya di early game impactnya nggak yang begitu gimana kan. Cuman ya bisa clear aja sih, kayak nggak ada apa-apa spesial sih ya dari Julian. Cuman ya mereka mungkin at that time butuh insta kill dan jungle-nya udah di ban semua kan. Jadi ya udah masuk. Yang bagus itu yang Kaja itu loh. Kaja main pick off di jungle, Kajanya Kaja tank ya. Utility, makanya aku bilang ini muncul lagi. Role jungler yang baru, jungler utility, jungler tank, jungler assassin, jungler match ada ya? Jungler apa? Oh, udah lama gak ada ya. Paling Elis mentok-mentok. Oh ya Elis ya. Elis doang. Udah lama tapi ya. Tapi gara-gara patch baru ya. Terakhir tuh Guinevere gak sih? Guinevere tetap tank. Tetap utility. Walaupun tipenya magic. Ya itu jadi Kairi ini bisa 3 lengkap banget ya. Bisa 3 kelas dia mainnya. Berarti timnya dong. Gak cuma Kairinya. Bener. Loh tadi concernnya kalau Kosusujin. Bener. Kosusujin main assassin. Dia gak ada yang bisa follow. Iya bener. Tapi kalau pas Kairi mau main tank mau main assassin. Timnya bisa follow. Bener. Jadi aku gak heran kalau sebenarnya Onyx ini juara. Meskipun ya aku tetap kesel sama game 6-nya RRQ. Kalau mau cari celahnya Onyx ya paling tim fightnya kadang kurang rapi aja sih. Selebihnya mah kalau Sans ya terbang-terbang main parsa atau apa ya asal nggak terbang-terbang kemudian over terus mati aja. Iya. Ya dia kan udah tahu nih, ngerti banget nih pressure di depan sendirian tanpa ada temennya di belakang kan. Nah jadi ya paling Sans tingkatin yang itu aja yang kira-kira kayak kalau gua majuin kayak gini orang bakal langsung ngepanis gua nggak? Kan beberapa kali juga dia dipanis ada tuh. Kayak dia terpaksa terbang-terbang, gue dibunuh. Iya, terlalu jauh lah ya biasa. Jadi paling ya itu bagus sih. Prisonnya Sans di depan map itu penting sih. Kayak orang tuh jadi kepotong pengendalian mapnya kepotong kayak jadi kurang 5%, kurang 10% gara-gara Sans terbang depan doang. Tapi ya harus hati-hati aja. Kayak ketika musuhnya punya full skill atau skill yang bisa lompat ke dia kayak gitu mati malah jadi hilang pressure. Jadi ya sebenarnya kalau untuk Onyx nggak tahu sih, aku lumayan yakin untuk internasional kali ini bisa top 3 lah. Ya, top 4 ya. Tapi metanya agak jelek gak sih buat mereka kalau healer? Aku nggak tahu yang sekarang ya. Yang sekarang sekarang boleh di-explain tipis karena aku belum terlalu main. Iya. Intinya beberapa hero healer tuh di nerf. Kayak Matilda, Angela, terus Florin, Rafaela sekarang bisa ngidupin temennya. Estes kalau nge-heal, siapapun yang kena link healnya itu nambahin hybrid defense. Oh. Jadi kayak lu bisa bayangin gak kalau tank jungle bareng sama Estes jalannya. Gimana itu kuat banget, V-Wise ini, meta V-Wise. Jadi meta V-Wise, real meta V-Wise. Blacklist. Tapi aku yakin Onyx bisa catch up itu sih. Gue malah yakinnya kayak
udah pasti sih kayak lebih ke JP dulu. Ya di otak gue langsung ngeliat oke ini JP. Iya. Jadi Karena matanya dia main JP supportnya bagus. Kan? dibandingkan dengan Brusco yang mainnya initiator. Iya. Kayak JP lebih bisa utilize inilah harusnya. Ini TLPH banget Iya, sih. ini TLPH banget tapi bukan berarti Onyx gak bisa. Tapi buat kita gimana? RQ. Ya, Itu kan pertanyaan gue tadi. Concern Onyx. dua-duanya sih. Itu dua-duanya. Gue Kalau juga Kiboy emang udah ada referensi main healer. Tapi kalau Idok gue gak ada referensi dia main healer kecuali Matilda. Tapi Iya. menurut gue Iya. referensinya pun kayak Kayak pun Kiboy, Angela. gue gak mau sih kasih Iya, healer. mending jangan kan? Iya, gue Iya, mending maunya jangan. kasih hero yang bisa Mending pick off gitu. pick ya. off, playmaking Ya, lah. playmaking. Jadi makanya gue concernnya di sana sih kalau untuk patch sekarang ya. Itu doang kayaknya menurut gue untuk Onyx concernnya cuma di Inter sekarang. Ya. Kayak patch, bukan Inter Patch. doang, patch. Karena mental udah jadi, player udah jadi. Yang tadi udah bilang kayak mereka sinergi udah jadi. Iya. Coachnya udah ngerti semua. Tinggal sekarang mereka gimana adaptasi ke patch baru yang playstyle-nya bisa merubah semua hal. Ini kayak balik ke M3 gak sih, Be? Ya kan? Ya. Yisun Shin juga Yisun bagus Shin banget naik. di meta sekarang. Tapi mungkin bedanya karena kemarin Muntun tiba-tiba menyentuh 56 hero ya. Itu di adjust semuanya 56 hero. Jadi kayak 56 hero itu bisa banget buat dibawain. Beberapanya ya. Lancelot juga jadi bagus loh. Kalau misalnya Baxia Fredrin gak ada ya. Jangan kaget Roger bakal ke God Lane lagi. Soalnya sekarang arus sungai bakal terus ada selama Betul. Turtle hidup. Iya, itu fighter di Gold Lane Fighter bisa di Gold balik Lane. sih. Gold lane, Iya, yang harus Kimi mid lane. Iya, jadi kayak hero-hero Gold Lane bisa nabrak yang bisa nabrak Turtle 1. Bisa connect lah. Savero Toy pure marksman kan? Nah, makanya dua-duanya Nah, itu. Savero sama Toy kayaknya pure. Meanwhile Oheb Kelra kan mereka dari dulu banyak fighter juga, Betul. mage bahkan. Ya, aku tidak mau. Tapi kayaknya tetap di Roger sih. Kayaknya tetap di Roger sih Nanti pasti. pusing terlalu banyak, Terus terlalu jauh Innocent ya. juga, aduh. Ya, jadi Innocent Roger juga. SRG. jadi kita lihat saja nanti ini seru sih WC ya. Wah, tapi kalau misalkan ngomongin Onyx kayaknya dua ini udah ngejelasin lah ya. Menurut Iya. gua mungkin concernnya dari Onyx PH sama Onyx ID ternyata sama. Super Friends sama Suns gak main. Yap. Itu udah gamenya susah. Dan emang terbukti waktu itu Coach Yap sempat ngepikin Chow kan di Roamer. Itu tujuannya cuma buat bikin Varsaya gerak duluan. Karena dia udah tahu beberapa game pas RRQ dapetin poin itu gara-gara Suns kena freeze lane, Suns gak bisa gerak. Suns telat dateng, Suns kalah level, udah gamenya buyar. Jadi emang kayaknya di sini Onyx gak cuma playernya yang adaptif, tapi coachnya juga sangat adaptif sekali. Coachnya W banget menurut gua. Lu win the draft, win every condition. Itu yang mungkin ngebuat kayak Suns-nya juga jadi dia bisa main, bisa jadi enable lagi dari yang dia benar-benar kayak kena freeze yang awalnya udah 2-0 tiba-tiba jadi 2-3-2 gitu kan. Dan itu pas 3-2 dia sadar kayak oke, ini gua harus menangin mid lane-nya. Gua nggak harus menangin gold lane-nya, gua nggak harus menangin EXP-nya, gua nggak harus menangin Kairi karena gua cuma tinggal gerakin Suns-nya. Jadi ya kalau misalkan itu bakal terus-terusan sama, berarti di internasional harus ada yang diubah. Kalau Suns-nya kalah, apa yang harus dilakukan? Jangan sampai plan-nya masih sama. Karena nggak mungkin kalau misalkan di internasional mereka bawa gameplay yang kemarin pasti bakal dipunish. Itu harus di-improve. Jadi permasalahan itu ketika mereka ke IWC itu scrimnya itu loh. Scrimnya. Iya itu harus- kenapa sih scrimnya? Jadi emang? scrimnya itu harus sama-sama orang yang Di sana. yang Ada di sana. Dan servernya itu cuma EMEA alias Iya. server MENA sama server Turki paling Jadi mentok. kita kalau mau scrim sama yang Indo, yang PH gitu nggak bisa. Gak bisa. Kecuali yang berangkat Ya, dan mereka pasti nggak mau. dan ya kita nggak tahu Tergantung lah, siapa iya. dan siapa berteman, siapa dan siapa Oh, berangkat iya. Itu dasar. tergantung strategi timnya. Karena Ya. dari ladies atau beberapa tim luar, gue lihat mereka tuh bootcamp dulu sebulan di Malaysia. Nanti pas mereka berangkat ke Riyadh, itu ya udah mereka nggak scrim lagi di Riyadh jadinya. Mereka udah prepare-nya dari Malaysia. Kalau yang gue lihat kemarin ya. Lu main rank Dari di sana beberapa sih gak story. belajar apa-apa Gak sih. bisa. Iya. Caster main rank aja gak belajar apa. Ya, emang udah siapa yang jago di sana ya udah main. Oke, berarti itu ada tricky Jadi kayak lu kalau things. jadi kalau lu kesana tuh nggak sempet buat ngasah skill lu di sana lagi. Berarti emang berangkat udah harus mateng. Harus Iya, udah pastinya. matang. Hmm. Nah itu mungkin sesuatu hal yang mungkin orang-orang di rumah nggak tahu ya. Iya. Detail kayak gitu. Apa susahnya apalagi ke EWC ya. Bener. Ada message tambahan nggak buat anak-anak yang akan berangkat ke Riyadh? RQ dan Onyx? Gue masih sama message gue atau pesan gue. Pokoknya buat RRQ dan Onyx fokus di sana buat turnamen, buat menang dan buat juara, bukan buat liburan. Iya. Ingat, Iya, karena benar. sudah ada beberapa contoh. Untungnya contoh dari tim luar. Jadi gue ya udah fine aja. Untung contoh dari tim luar, mereka gue lihat lebih sering ke mall daripada ke scrim dan segala macam karena emang fasilitas di sana sangat mewah, sangat luar biasa di Iya. kota Riyadh. Jadi jangan tergiur, ingat ke tujuan awal aja sih. Iya. Karena Kabi udah ngomong gitu, gue ambil sisi lainnya lah. Siap-siap dengan apa? Kayak
lu pada harus banyak bawa kayak lip balm segala gitu, serius loh. Soalnya di sana tuh preparation-nya. dry banget, kering banget guys di Iya, sana. Jadi panasnya panas kering. kering, di dalam itu dingin kering. Jadi lu kalau nggak adjust cepet itu bisa jadi masalah sih, kayak nantinya bisa jadi sakit apa. Demam. Ini sakit kan kemarin pas ke Mimisan EWC, setiap iya malam. mimisan tuh. Jadi siap-siap untuk anak-anak. Kalau dari aku paling kan dia ada player lounge gitu-gitu kan. Oh iya. Dan- Avoid ya Ya dan lu harusnya tuh bakal sering ketemu dengan lawan. player tim lain, Oke, ataupun betul. lawan ataupun ya game-game lain juga mungkin yang waktunya sama gitu. Iya. Ya kurang-kurangin main ke sana sih. Lebih banyak bonding ke tim sih. Gak usah foto sama faker guys ya. Foto sama faker wajib. Harus ya, apa-apa. Gue gak bisa Ge, jadi Sebenarnya nggak kesel apa-apa. gua. Ya terus kalau kamar kan sendiri-sendiri ya manajemen lah coba ngatur gimana biar anak-anak tetap Tetap bonding. bonding. Nah itu penting. Karena benar-benar. ketika player sudah mengenal si A dari tim B gitu misalkan kan. Tim A dari tim B nanti cerita, nanti jalan bareng, nanti keluar, nanti ini jadi gak ada bonding sama tim malah bonding sama tim lain. Wah. Ya. Temenan sama musuh ya. Iya, itu pun kalau lu temenan dapetin something, kalau nggak dapetin something ya nggak usah. Malah kecuri infonya. Nah Wah. benar. Waduh. Jadi ya, udahlah, tetap sama tim. Mau dibilang sombong, nggak mau temenan sama tim lain ya udah di situ fokusnya buat Benar, turnamen, bukan Ya. buat cari temen. Exactly, Betul. iya benar-benar. Iya. Nanti ada kok sesi tukeran Iya jersey biasanya. ada, ntar ada Ya. kok pas Fokus sesi. turnamen gala aja. ya Di juga. Ya ada gala juga. ujung-ujung ya. Di ujung-ujung biasanya, kan betul. Foto tukeran jersey. Pas Iya. libur itu juga terjadinya. Iya. Yang paling parah tuh sebenarnya player loan sih. Masih ya player Tapi itu lounge ya. fasilitas gitu, itu Betul, fasilitas. tapi Kan bosen. Iya, gitu dia ya. Iya. lu bosen di kamar, lu bosen sama temen lu berdua, turun ke bawah, habis itu sampai lupa waktu. Kan itu lumayan luas. Jangan kebanyakan kan. main Tekken ya. Nah kan itu lumayan luas. Jangan nih, mau Mirko. diajak Mirko main Tekken Tapi kalau lebih gue tepatnya. mau apa? Onik PH juara M6 main Tekken di kamar gue tiap malam. Tapi ya. nggak juara MSC EWC. Hah? Tapi nggak juara MSC EWC. Nanti gue ajak mereka main Tekken. No. Jadi kan ini kan facility emang dibuat buat player, Benar. terus bagus gitu kan. Heeh, benar. Nah takutnya kan itu kan luas ya di hotel situ kan manajer juga nggak bisa selalu jagain. Betul, betul. Nggak bisa ini, jadi ya kesadaran diri lah Saran dari player. sendiri. Ya kesadaran diri dari player lah gitu. Semangat. Ya udah. Ah. Semangat Onik dan RRQ. Kalian Semangat. bisa Semangat. apapun hasilnya ya. Enggak setuju. Apapun hasilnya. Kok kalian nggak kayak nggak setuju Ekspektasi sih? gue sudah serendah mungkin Iya. karena di Oh. EWC kita nggak lolos grup stage. Jadi Benar, gua benar. Jadi ekspektasi ya- gue ya udah semangat Maaf aja ya, dulu. Be. Semangat aja dulu. Soalnya Tapi bukannya mau bantai-bantai. Itu Oh, kan yang wah. season Bukan 11. itu. Oh beda ya, 2023. beda. Sorry. Iya. Season 13 itu gue ngomongnya beda. Iya, dia nggak mau ngomong Bantu-bantu. bantu-bantu. Tetep Iya. aja. Tapi itu menurut gue kayak ekspektasi kita udah rendah banget. Menurut Benar. gue, ini gue pribadi ya, karena tahun lalu kita nggak lolos dari grup stage. Ya udah berarti ekspektasi gue Iya. sekarang lolos grup stage dulu. Benar. Atau enggak, ya udah fokus match itu aja. Ini Step ya. by step. Step Bentar. by step. Final pesan untuk dari para caster ya. Dari OG semua, AKB yang Iya. terbang lah semua. Iya. Tim Indo RRQ Onyx please do good. Soalnya kita udah males sih nge-cast. Sedih tahu. Jujur, itu Males waktu, banget, waktu gila. dua tim Indo pulang kayak ini. Wah, Sorry itu saya aja gila. ya, kita harus buka kayak di sini. Waktu dua tim itu pulang di MSC, itu gue sampai ngomong sama teman-teman caster lain, kita di ini aja, kita di studio ini aja, Iya, biasa kita di green rumah screen aja aja. samanya kayak gini. Nggak ada yang kita casein di sini orang Indo gue gituin. Sedih. Itu sedih banget semua. Jadi Ya. please RRQ Onyx. Bisa Juara. lah. Aku bisa sih ngelihat yang sekarang kayak kalau top 3 gitu harusnya bisa sih. Amin. Insya Allah. Amin. Cuman nggak tahu perubahan patch lagi. Iya, Tapi makanya. tenang, kita tetap profesional kok. Ya aku Iya. bakal mendukung dua tim Indonesia ini meskipun aku sedikit condong ke RRQ. Tapi Kenapa? aku tetap- Sumpah ada apa sih Tapi Agi aku sama tetap- RRQ? Aku tetap bakal mendukung itu. Itu nggak lolos ke IWC. Timnas. Kivos juga Tapi nggak ada lolos. Super Ken man. Oh iya. My goat Super Eh, Super Ken. Ken aja ke MSC. Exactly my goat. Gue What? bakal sama Super Ken tuh. Oke. Gue udah nyoba beberapa kali main MLBB device yang banyak banget guys. Tapi sejauh ini dan di titik ini aku merasa kalau misalkan Samsung Galaxy S25 series ini emang beda level. Dia menggunakan Snapdragon Elite 8 for Galaxy dan juga prosesor 3 nanometer yang jujur merupakan prosesor tercepat di lini Galaxy. Jadi kalau kalian lihat ini skillnya langsung kena, langsung connect, gak ada lag dan gak ada delay sama sekali. The best. AI understands you with Samsung Galaxy S25 series. Kita udah prepare something yang kayaknya Menyiapkan. seru untuk dibahas, betul. Dan
Terima kasih Zipper sudah ngasih list-listnya karena jujur aku masih belum hafal juga sih guys. Tapi kita mau bikin MSC tier list. Yep. Oh. Seru nih. Jadi kita mau ranking dari S sampai E. Betul. Jadi kira-kira mungkin dari KB atau Mirko mau duluan? Gue S tier sih langsung TLPH sih. S tier TLPH. Sama gue mikirnya masih masuk Onyx ID. Kayak kalau metanya sekarang ya dengan patch tanggal 23 Juni. Menurut gue TLPH di atas Onyx ID. Tapi Onyx ID juga bisa harusnya adaptasi. Mungkin dari S ada beda? Lu S tier? S tier gue kayaknya gue malah mikir kalau misalkan tim Liquid PH ya masuk. SRG masuk. Oh. Wow. Terus gue masukin Onyx PH. Onyx PH. Ya. Oh. Tier A baru Indo-Indo. Ya. Gue masukin itu. Gua 11-12. Balik lagi gue sedang menurunkan ekspektasi gue serendah-rendahnya. Biar gue juga gak yang kayak gitu loh. Oke. Berarti lo naro Onyx Onyx PH? ID. Onyx ID di Gimana? atas Onyx PH. Onyx PH gue taruh E kayaknya. Onyx PH baru. A ya maksudnya bukan E ya guys. A. Iya A. A. Onyx PH baru RRQ SRG gitu semua di sana sih. Di A Soalnya semua. gue mikirnya apalagi Onyx PH ya kayak kalau misalnya jungle-nya di posisi yang sekarang, gue nggak tahu King Kong itu sangat powernya di assassin, pure assassin yang kayak bisa diving ke belakang, bisa bikin play. Kalau yang sekarang kan lebih apalagi nggak bisa invade ya, itu kan kekuatan King Kong. Invade-nya jadi agak susah, makanya gue turunin dikit sih dari Onyx PH-nya. Oke. Nggak ada dari region lain mungkin ke A atau S? Ya itu gue paling SRG tadi. Nggak selain PH, MY Menurut dan gue di Indo? A bisa CFU and Spirit naik. Bersama sama tim yang tadi gue udah bilang RRQ, Onyx PH sama SRG gue ya. Jadi sama Spirit sama CFU karena menurut gue itu dua tim yang bagus banget sih kalau dari segi kayak experience mereka. Kemarin kita udah lihat sedikit ya CFU di M6 itu udah bagus, hampir kalahin SRG loh. Iya. Dan SRG top 3 pas M6. Sekarang mereka ada rubah-rubah dikit. Rosternya. OP-nya udah main 5 role berarti sekarang. Betul. Sekarang mid lane lagi Mid dia. lane lagi ya. So dan dia ambil Boxy yang dulu si Yusun yang Iya, Roamer God, gue inget. Chow God. Menurut gue CFU ini bisa kuat banget sih. Kalau satu mungkin gue taruh Dark Horse lagi sih, Aurora Dark Horse lagi. Soalnya gue Dark nggak tahu ini Horse? roster baru. Nah, gue Berarti- nggak ada sih, tapi kalau bisa gue taruh kayak satu segmen sendiri untuk Dark Horse karena Mythic Seal sama Aurora gue masuk ke sana, Myanmar dan Turkey. Gue malah B kayaknya masuk si Mythic Seal sama Team Spirit. Jadi kayak masih di bawah Indo. Tapi ya itu somehow mereka bisa memberikan kejutan. Kalau misalkan gue S-nya tadi udah gue jawab. Ya. Tim Filipina sama tim Malaysia. Terus kenapa gue taruh di A buat tim ID. Ya tujuannya biar pada sadar aja sih kalau kita emang udah dikejar kok. Ya, Gitu bener. loh. Dan Oke. mungkin orang pada kaget kali ya. Kayak kenapa gue masukin SRG ke tier S. Karena kalau terakhir gue liat SRG. Gue masukin ke tier yang bahkan di bawahnya A. Tiba-tiba dia juara. Dan dia juga bertahan. Gak mungkin dia gak tergiur dong dengan apa yang mereka dapatkan tahun lalu. Iya. Lu bayangin MVP Iya. Sekais bisa dapat sebanyak itu. Pasti dia mau lagi gitu loh untuk mendapatkan hal tersebut. Di tier A-nya tim Indo full. Tier B-nya gue bilang tadi ada tim Spirit, Mythic Seal sama CFU. Kalau aku Homeboys masuk ke B. Ya sama. Homeboys juga harusnya masuk ke B. Gue masuk Homeboys. Nah, Tapi Sisanya baru ke C. katakanlah tier B itu tier Dark Horse deh. Oh, kalau tier B, tier Berubah. Dark Horse, gue Mythic balik lagi masih Mythic Seal sama Aurora. CFU. Aurora. Mythic Seal CFU Aurora. A. Spirit. Kalau gue Mythic Seal tim Spirit. Kalau agak Dark Horse Homeboys. Tahu Feng Yao Kuai. Oh. Dan Feng Yoko ya ada Ya. Super Ken. Super Ken. Super Ken. Itu S Super tier, Ken, bro. S tier, my Iya. goat Oke. Super Ken. Devo IG. Itu aja sih karena Cina kali ya. Tapi ya sih Devo IG kayaknya bisa masuk tier B deh kayaknya. Bisa Yang ya. gak bisa diremehin gitu. Iya. Iya. Mungkin kayak ya sorry to say kayak Corinthians, Soul Esports, Ultra Legends mungkin yang bakal masuk ke tier C-nya baru. So Tiga tim oke lah B gue. Soalnya mereka playernya ada pengalaman lah. Kayak at least ada experience-nya. Kalau ya Ultra Legends kayak Bang, tapi itu Mobile gua Legends gak nggak main bang. Tapi ada. Tapi Sebenarnya ada. yang penting dia ada. Dia itu masih bisa jadi leader gitu loh. Yeah. Gue sukanya itu dari Zayn. Dan best player menurut gue dengan meta sekarang Zayn bisa banget masuk sih B. Yisun Shin, Tank Jungle. Tank Jungle ini meta Mobile Zayn banget. Balmon malahan habis di buff. bukan meta best player malahan dia. Iya. Menarik. Lo naruh RQ di mana? RRQ di A. Oh di A juga. Berarti mirip sama KB. Tapi bedanya aku S-nya ada 4. Apa aja? Liquid, Ya. Onyx, Onyx ID atau Onyx PH? PH, Onyx Oke. PH, SRG, SRG, Onyx Indo. Onyx Indo. Ya. Oke. Ordernya begitu. Mm-mm. Oke.
Oke. Mana Enggak. gua balik? Kalau ordernya, Enggak, ordernya SRG yang keempat. Oke. Oh. Ya, Onyx. Iya juga ya kepikiran gue gimana kalau gue balik TRS-nya. Tim Liquid, Onyx ID sama SRG. Gue Itu yang TLPH. lebih make sense sih, iya sih. Gue TLPH Onyx ID. Karena sama kalau TLPH Onyx kita udah lihat Kyrie sama Carl dua-duanya bagus banget. Kalau Bagus tank utility, jungle. Iya. marksman, assassin, apapun mereka lengkap banget. Nah Skies itu yang gue bingung. Karena kalau pakai Alpha bagus banget. Yang utility-nya ya. Assassin bagus banget. Iya. Tapi kalau pakai utility-nya kayak Baxia Fredrin. Gue gak tahu dia segimana bagus. Ya pasti bisa Potensinya. adaptasi lah ya. Tapi untuk sekarang menurut gue ini dua tim yang di S tier ya. TLPH sama Onyx ID doang gue. Oke. Oke. Berarti tier C-nya sisanya atau Ya Ya Ya, sisanya. sisanya lah. Corinthians sih tier C. And then Corinthians, Ultra Legend. gue taruh tier D baru Ultra Legends. Ultra Legends di D malah ya? Iya, Gua kasih Bejon iya. di C lah. C Apa? atau B. Timnya Bejon. Bejon. Tim Flash. Oh Flash gue kayaknya ya B lah. kayaknya. Ya. Masih B lah. Gua kasih B lah. Kayak sedikit drop sih. Last season kan mereka bisa top 4. 8 ya. Iya. Top 8 mereka. Ada itu. Iya kan? semifinals ya bener top 4 Top gila. 4. Bener. Ada Diablo. Iya. Aku ingat karena ada Diablo guys. Iya. Kayaknya top 8 pun susah sekarang buat Flash. Karena udah kekejar banget dan Kayak metanya agak Mantan susah buat mereka. mantan Evos banyak juga kayak Messi ya. Benar. Ada Bejon. Ada Bejon. Berangkat juga Fun. gak? Atau? Enggak berangkat. Oh gak berangkat? Enggak berangkat. Istri Salah dari rumah. satu ex-Evos yang gak berangkat ya berarti ya? Waduh. No. Banyak yang gak berangkat. Anafel juga gak berangkat men. Anafel gak berangkat. Make it. Brans gak berangkat tuh Brans. Gak apa-apa, Itu aku suka XBT. isengin Nah, Age itu aja guys. XBT ya. Oke. Sisanya berarti ada yang belum dibahas belum sih? Team Spirit? Ah, Udah ya? Team Wildcard Spirit udah. mungkin wildcard. Ah ya bener, Wildcard. wildcard. Kira-kira siapa yang keluar nih? Gue tertarik sama Virtus VP, Pro. Virtus Pro. Pro. Pemain-pemain muda bikin tim Spirit kewalahan dikit aja, tapi ternyata pas di grand final di 4-0-in. Oh. Menurut gue mungkin kalau misalkan mereka improve, kayaknya mereka bakal jadi contender yang masuk Dark Horse juga. Tapi jangan lupa kalau misalkan ada tim dari Mongolia yang gak kalah kuat. Tuh. Dan itu menurut gue Ada pasti yang Bebek sih itu kan. Udah yang bukan. Bebex Oh, bukan. Bebex Yang kalah. Bebex malah kalah. Iya. Dia gak lolos. Jadi Mongols sekarang. The Mongols, The itu dia. Mongols. Iya, kalau itu kan IHC Esports kan. Terus ada Mereka timnya kalah. ini juga Lanaya. Iya. Oh iya si Iya. Rare Atom. Rare Atom. Atom. Ya itu dia. Tapi menurut gue kayaknya menarik sih ngeliat player muda semuanya. Katanya yang paling tua aja MVP. 20 tahun soalnya. Oh iya? Iya. Wow. Jadi leadernya 20 tahun. Keren juga Virtus ya. Pro ya. Iya. Aku Reratom sih. Lanaya bisa nih. Ya, harus ya. Gue juga Virtus Pro sih. Soalnya gue bahkan dikasih tahu sama Bomba ya. Jadi gue kan memang lumayan. Gue ngobrol sama Bomba. Iya. Gue tanya, ini Virtus Pro menurut lu gimana? Dia kayak jungle-nya child prodigy. Dia umur 15 guys. Lahir tahun 2009. Ya, Oh. Zaur Egoist. Itu player yang kayaknya untuk kalian yang tertarik dengan wildcard harus nonton sih. Karena Yap. this kid tuh prodigy banget. Dia yang pegang shot call. Dia yang mekanika gila. Dia yang nge-carry timnya. Bentar, Dan dia berapa? yang ngedraft. 15. 15. 15 Dan dia yang tahun. handle semua. Kok gue kayak takut kejadian kayak Super si Ken? Akatsuki gitu ya? Oh, Nah, bukan. Gue takut kejadian kayak Akatsuki. Lu inget gak sih kalau waktu di M3 Akatsuki itu lolos dari MENA. Tapi yang Oh. akhirnya flight adalah Iya, yang iya. urutan ketiganya Si- karena masalah Iya. visa dan segala macam. GX Squad Ya, yang masuk. gue cuma berharap itu gak terjadi. Semoga enggak sih. Ini Semoga juga enggak ya, semoga soalnya enggak ya. tim gede sih Virtus Pro. Kalau lu Yes. pada ngikutin e-sport lain sih Virtus Pro ini udah nama yang Nah, tapi Besar. itu Sangat masalahnya besar. maksud gue Mir, kayak itu 15 tahun waktu itu juga pemain Akatsuki itu 14 atau 15 tahun gue lupa junglernya. Dan gue berharap ini gak kejadian lagi sih. Soalnya kayak Harusnya sayang aman sih, banget sih. iya. Harusnya sayang banget kalau itu. soalnya kalau ada masalah umur kayaknya dari awal wildcard qualifiersnya yang MCC itu bakal jadi ini. Jadi ya keep an eye on Zaur Egoist. Itu bisa jadi jungle baru yang kayak masuk Spirit sih. Kayaknya mereka juga udah scouting sih gitu. Kalau one shotnya underperform kayaknya next season Spirit bakal ambil. Oh, jadi you're still with the Lanaya Ya, Tim. Indo Pride. Indo Pride. Mahal. Lanaya Don kan? Layanan Don gak? Don, sir. Ya udah berarti good luck sih untuk semua tim yang akan bertanding. Kita akan melihat siapa yang keluar dari wildcards juga. Hopefully kita dapat MLPP episode selanjutnya untuk Amin. membahas MSC ya. Di Riyadh. Di Riyadh. Ah. Siapa tahu ya Jadi kan? gak ada AG dong? Gak apa-apa. Berangkatin AG. Berangkatin AG. No. Thank you Online. Samsung. Thank you Thank you Samsung. Samsung. Berangkatin AG. Thank you Samsung. MLPP Kan Riyadh. AG bisa sekamar sama KB. Nah, gampang, Ge. Jadi gak usah Sedia ngurus atur, Ge. hotel, tinggal flight aja. Kalau ya nggak? KB-nya udah bosan sama lu ke kamar gua gitu Bisa. kan. Benar, asal jangan ke kamar gua aja. Oke, aman. Betul. Ya udah. Ya udah. Thank you guys Thank once you, again. guys. See you in the next episode. KB, Mirko, AG,
And see you guys in the next episode of MLPP by Samsung Galaxy. Thank you guys. Thank you Samsung.